Jadi guys, ada dua tipe kekalahan di dunia ini ya. Ada kekalahan yang enak untuk didebati, untuk dijadiin candaan gitu. Ada kalah yang sedih gitu. Maksud gue hari ini adalah satu hari pojok debat yang gue nggak bisa opening apa-apa gitu. Karena ada sahabat gue di depan sini yang sedang bersedih. Udah masuknya udah nggak lucu lah. Apa masih lucu? Tapi coba kalau di posisi Apa masih lucu, Li? Masih lucu, baby. kalau di posisi terbalik, apakah dia akan mengasih kita leluasaan gitu? Kan enggak. Kita tetap ganyang, baby. Gue pikir MU bakal kalah 2-1. Pokoknya 1 gol 3-2. Pokoknya kalah lah gitu. Ternyata 3-0. Skornya kayak sama ya, Li, musim ini. Sama-sama siapa, Li? Sama-sama siapa? Dan sama-sama di kandang. Sama-sama di kandang. Gitu. Jadi kayaknya hari ini adalah hari yang cukup sendu buat kita, Rim. Enggak, gue pengen banget. Lo kan kalian ini 2 tahun terakhir Liverpool Arsenal ini tim-tim elit. Dia nggak merasakan. Kalau gue tuh masih ada rasa. Sebagai bekas mid table, ya kan Chelsea itu masih ada rasa. Lo udah gak ada rasa kayak gini-gini. Gue juga masih belum juara Le. Oh belum. Belum juara Le. Ya kalau itu udah nggak bisa, nggak mungkin. Susah. MU is back, baby. Slot kita mau rematch. Terus Ya. Minggu depan tolong City kita ketemu Madrid Barca ya, secepatnya kita ketemu lagi. Hey Pep. lawan Hey Liverpool Arteta. tiap minggu lawan Liverpool. Oh iya. Liverpool Arne Slot setiap minggu gue mau ketemu ya. Gak kuat. MU is back, baby. Oke, Monret Devil. Udah hari ini kita bakal review beberapa match. Gak boleh sendu-sendu ya. Kita mulai dari yang menyenangkan dulu ya. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, nyalain notification bellnya. Udah 85.000 nih, kita butuh 100.000 sebelum Desember. Tolong dibantu. Bisa. Karim mungkin yang lagi melas bisa tolong. Ayolah. Please. Saya Saya mau makan nampan. Tolong 100.000 sebelum Desember saya guys. Terus juga jangan lupa follow nih teman-teman, ada Bang Ali dari Rasisri Indonesia, ada Bang Kedok dari Karim Nasar. Oh terbalik ya? Karim Nasar. Karim Nasar @Kedok Arabian. Karim Nasar aja. King Nasar, gitu. King Karim Nasar. Nasar SE1 kalau dulu. King Oke. Nasar. Lu ngatain Abana sekarang. Kok abah Lu ente? ngatain Abana sekarang. Kok abah ente? Emang King Nasar kan itu siapa? Penyanyi. Penyanyi karena dangdut. namanya Karim Nasar. Lu Nasar kok abah ente? Abana. Oh berat juga gitu. Loh, Lah maksudnya King Nasar. enggak. Udah tanya Terus dulu jangan lupa apa-apa. Bang Basya dari @Arsenal Fox. Oke kita mulai. Yang pertama ada pesta di London Barat. West Ham. Bukan. West Ham London Timur. Crystal Palace. Bukan. Itu London Selatan. Arsenal. Arsenal London Utara. Utara. Tottenham. Arsenal London Utara. Iya. Ada pesta di London Barat. Gue ulang lagi. Chelsea. Iya, itu dia. Pesta gol dari Cole Palmer, quadrick kedua dia di Chelsea. Dia main baru 1 musim, udah quadrick 2 kali Lawan apa satunya? lawan Everton. Perfect quadrick lawan Sama-sama Everton. tim kecil semua ya. Lawan Everton, 1 kaki kanan golnya, 1 kaki kiri, 1 heading, 1 penalti. Nggak kuat. Perfect quadrick. Gitu. Dan kemarin dia quadrick bukan lagi. perfect juga. Kemarin enggak, kemarin Oh, 2 dua kiri. open goal, 1 penalti, 1 free kick. Hampir 5 juga kan? Hampir Bisa 6, bisa hampir 7. banyak lah. Itu iya. kalau lebih klinis lagi bisa banyak itu. Saka bisa apa quadrick? Nggak pernah ya? Nggak usah Oke. nyenggol-nyenggol. Gue mau nanya berapa nggak? Nggak pernah. Nggak ada Hat-trick? star boy. Hat-trick enggak juga kayaknya. Oh, iya, enggak. Hat-trick pernah ya? Lupa gue. Enggak tahu apa. Rashford pernah. Saking nggak Rashford pernahnya. Saking nggak pernah sampai nggak tahu bayangin. Bisa Cole Palmer nyenggol-nyenggol. hat-trick udah 3 kali. Apa? Hat-trick Cole Palmer setara sama Frank Lampard, Drogba, Hasselbank. Langsung aja. Jadi we have to talk about this boy lah menurut gua. Nia freak in a good way. Nah, ini gua- Sebenarnya yang dibicarakan bukan Palmer tapi Sancho-nya mainnya keren banget. Gua nggak mau ke situ, Rim. Gua nggak mau ke situ, Li. Oh maksudnya. Enggak. Enggak Sancho gini, oke, di lo come Dortmund. clean dulu soal Sancho di konten ini. Lo come clean. Kira-kira pendapat lo hari ini soal Sancho gimana? Ya menurut Coba. gua Sancho sekarang jatuhnya ke B ya. B. B ya. Oh, tadi C. Tadinya kan saya dia di F di Oh, Z, oke. iya. Sekarang dia udah naik ke B ya. Mm. Selamat Sancho.
Cuman seperti biasa, lu nonton juga bareng gua kan, di mana Sancho masih sering juga lepas bolanya sendiri. Lo semua Chelsea satu lapangan semua 11 orang lepas bola. Maksudnya dia ada yang dia bawa bola nih, dia Dia niatnya sekali. Iya, maksudnya ada juga berapa kali dia masih belum begitu klinis. Mm-mm. Asis sekali menurut gua, asisnya semuanya juga bisa ya. Yang susah tuh adalah finishingnya. Lo dia finishing lo tapi offside. Klinis finishingnya. Oh iya, untung nggak gol. Untung nggak gol. Itu kalau gol. Wow. Enggak, lu setuju nggak pakai pendapat soal Sancho itu salah environment aja di Salah environment. Di mana udah mulai kendor nih guys. gua ambil contoh Marwan Fellaini. Nah. Oke. Marwan Fellaini jago banget di Everton, tapi pas di MU nggak begitu jago. Alexis Sanchez jago di Arsenal, tapi saat di MU nggak jago. Alexis Sanchez umurnya kenyamanan dia di MU cuma sehari. Nah, Besoknya Pingin balik. dari mulut dia sendiri ya, besoknya dia bilang pulang dari Carrington latihan pertama, dia nelfon agentnya bilang gue bisa balik ke Arsenal apa enggak? nah itu dia. Itu menurut gua. Parah nggak? Itu menurut gua membuktikan nggak semua pemain bisa main di klub top. Nggak semua pemain bisa main di level atas, baby. Masih ke sini. Iya baby. Itu Masih sudah baby. beda, baby. Itu Anda sudah melihat, contoh kita sudah banyak. Jadi pendapat tuh soal Sancho berubah ya, Rim? Ya, gua kan bilang juga, even gua bilang juga, gua pernah bilang sendiri juga, kalau misalnya either dia bagus, gua bakal senang. Karena dia one of the player that I watch in Dortmund kan. Ya. Salah satu pemain bagus lah. Apalagi dia sempet down di Euro juga. Ya. Habis itu dia akhirnya kita coba rehab sampai bener lagi, confidence-nya datang, dia cabut. Bahlul nih orang. Ini Jadi orang dia sembuh sebenarnya. Terakhir sebenarnya sembuh. Lupa kulit nih orang. Cuma nih. dia di preseason tuh dipakai loh. Dipakai makanya. Bukannya dia emang mau dijual? Dia yang mau keluar Karena Dia udah nggak- kayaknya sama ETH kayaknya. sama ETH-nya. Nggak Ya nyaman salah dia. pelatih goblok gimana. Langsung to the point. Semua mau dicabut. Tapi kalau kita ngomongin Palmer, menurut gue sebagai fans Chelsea ada POV lain adalah gue nggak bisa ngelepas perannya Jackson gitu. Jadi kita bisa ngomong yes Jackson masih belum klinis, Jackson belum full potensialnya gitu. Tapi menurut gue Palmer bisa kayak gini itu gara-gara Jackson. Pada setuju nggak lo? Gua Palmer sendiri. enggak sih. Enggak lah. Palmer Nggak bisa sendiri juga. Palmer itu tipikal pemain lu taruh di mana aja hidup. Enggak lah. Nggak bisa lah. Lu Lo taruh taruh di Inggris yang sebab babuknya kayak gitu, hidup deh. Lo Iya. lihat di Inggris Declan Rice aja nggak bisa membuktikan kalau dia bagus. Saka nggak bisa membuktikan kalau dia bagus. Ini fakta mat tapi. Lo Mat. fakta mat, nggak Trent fakta. Arnold juga sama kalau mau gitu. Iya. Tapi masih Tapi mending di dia CDM chance soalnya. rate-nya lebih banyak. Oh, berat. Enggak, maksud gue gini, Chance Jackson tuh created. brings chaos di lini depannya Chelsea. Jadi musuh back musuh tuh kayak berantakan kalau ada Jackson. Dia track back, dia channeling, dia lari gitu loh. Dia ngedribble ngelawatin itu yang bikin kayak kemarin kan gol yang pertama gara-gara semuanya ke Jackson Ya, kan. gue pernah bilang kan kalau misalnya kasus Chelsea itu, kasus Jackson itu, dia bukan seorang striker. Gue ngerasa lama-lama. Karena buat finishingnya masih kurang. Tapi gue selalu bilang, other than that, asik other than that. Artinya apa other than that? Selain itu, Selain itu. Selain itu, iya. Selain itu menurut gue dia salah satu striker yang bagus karena pemain yang bagus. Pivotingnya bagus. Iya. Dia cuma jeleknya satu, finishing. Padahal dia striker. Walaupun di beberapa game terakhir juga mulai membaik lah. Iya. Iya. Cuman kemarin juga sempat melawaknya Iya, sempat iya, banyak ya. Iya. Melawak. Jadi kita lihat lah Jackson ya. Tapi dia di posisi susah pun masih bisa ngasih loh. Siapa? Jackson Iya kemarin. memang, Jackson, memang. iya. Dia Makanya mau gua- nge-shoot tapi keselimpet itu Iya, akhirnya iya. diumpan ke Iya. Palmer. Iya, itu gol bukan Dan karena itu berapa dia kali melihat vision. yang Everton gol of kalau nggak salah goal of the seasonnya IPL tuh. Apa? Golnya Palmer lawan Everton musim lalu. Gol Oh. of the season itu. Kalau nggak salah. Bukan karena Cuk. Kalau nggak salah ya, Lawan kalau nggak Everton salah. juga. Atau nominasi. Itu back heel-nya, asisnya back heel-nya Oh Jackson. enggak, Garnacho le. Yang Nggak, gua lupa. salto. Mungkin nominasi gue lupa. Pokoknya intinya ada asis yang indah juga dari Jackson gitu loh. Jadi Jackson emang providing gitu. Emang ceritanya, providing. heeh. Lo kalau lihat dia dari match-match awal kerjaan dia tuh bener-bener sampai di tengah, dia ngepivotin semuanya. Iya. Udah semua winger tuh Iya. maju. Tapi memang ada beberapa opsi lain, ada kesalahan lain juga le. Kayak dari fansnya ngelihat Jackson kurang sedikit langsung dihujat ini segala macam. Yang akhirnya menutupi yang Iya, sebenarnya dia bagus karena gitu loh. menurut gua Chelsea ini kan image-nya adalah selalu punya striker yang clinical, terus ibarat powerhouse lah as a striker gitu. Iya, loh. tapi kan nggak Jadi- harus selalu kayak Iya, gitu. Iya, maksudnya dengan image kayak begitu, maka ketika ada striker kayak Jackson yang profilnya beda, kalau dulu kan ada nih dari Drogba ke Diego Costa dan Udah. lain-lain.
Udah. Iya makanya. Enggak. Udah. Makanya Tapi kan maksudnya kan cuma 2 dalam Dari eranya Drogba, Abramovich Iya, cuma Costa 2. kelar. maksudnya kan lama lah. Dari misalnya Drogba itu Iya, kan Drogba sampai lama. 2012. Iya. Habis itu Iya, Costa muncul iya. 2013-14 ya kalau nggak salah ya. 14. Muncul sampai 2017. Nah, itu Chelsea kehilangan sosok seperti itu. Makanya pas Kai Havertz di sana pun juga disempat Kena pressure. kena pressure juga kan. Iya. Kai Havertz pindah dan Nicolas Jackson kena pressure yang sama. Ya Karena kenapa nggak dirubah gitu loh pemikirannya? Oh berarti kalau kita sekarang nggak punya striker, kita ngambil dari winger atau dari IMF gitu Iya. loh. Dimana modern football sekarang striker yang target man yang itu udah nggak begitu kepake. Iya, Gak banyak, makanya. gak banyak juga Udah nggak stoknya. banyak. Itu Dan yang mungkin harus juga- dirubah dari mindset fans dan mungkin Chelsea-nya. Jackson juga mungkin kalau lihat musim lalu ya, dia emang menurut gue nggak sejelek yang orang bilang. Dia maksudnya untuk season pertama sangat oke. Loh dia 14 sangat gol bagus. non penalti loh. Tapi Gak ada penalti sama tapi sekali. mungkin- 18 kemarin. iya, Jadi mungkin setelah gue potong dikit. Iya. Setelah minggu lalu ya, gue belum baca data. Per minggu lalu Jackson tuh gol terbanyak di IPL tanpa penalti. mungkin selain Kemarin golin. Sorry. Asis. Lupa gue. Waktu lawan West Ham 2 brace dia. mungkin selain yang gue omongin tadi, mungkin karena misalnya Jackson juga ada momen-momen lawak juga. Di Jackson ini kan kalau gue ngeliat kan persamaannya mungkin agak mirip Nunes ya. Ada momen-momen yang dia ini Memorable gitu. iya memorable. Hmm. Padahal sebenarnya kalau lihat Nunes kan ya gol-golnya world class. Ya. Gitu-gitu ngerti gak sih lo? Ya. Tapi ada hal-hal yang memorable yang ngebikin dia ini dihujat lah gitu. Ya makanya mungkin gue mikirnya karena ada sosial media kali ya. Jadi yang membuat Ini pemain kayak gua kurang kasih contoh bagus ya. dikit. Sosial media pengaruhnya apa? Timo Werner. Itu kan bekas main Chelsea. Itu dia sebenarnya nggak lebih baik daripada Mudryk. Sama, nggak klinis, parah Ya, offside nggak, mulu. Loh Kalau serius? Modric gak kelihatan lah. Timo Timo juga, maksud gua Timo tuh nggak jauh lebih baik daripada Mudryk. Run insya Allah. Jujur aja gitu. Timo tuh mediocre juga sebenarnya. Cuma dia punya speed luar biasa gitu kan. Tapi karena dia nggak masuk ke dimensi bulian sosmed, dia nggak dianggap seperti itu. Lalu kebukti kemarin. Kan gue bilang kan berapa kali 2 chance Werner kan. Baru bolanya Glazer gue bilang apa? Nggak bakal gol. Nggak gol. Nah itu beda sosmed tuh. Nah terakhir menurut kalian nih, ini gue nggak mau ngomong dari diri gue ya, karena kalau buat gue ini masih jauh. Tapi menurut kalian Chelsea contender nggak? contender. Belum. Contender. Menurut gua harus ngelewatin ini ada tiga fase kan. Lu kalau Ya. ngomongin Premier League nih, pertama Cinta nanti monyet. Boxing Day. Ya. Terus di bulan mungkin Februari Maret yang ada Europa League di situ Ya. yang udah masuk ke fase selanjutnya, baru di April Mei yang Di juga penuhnya game iya gitu di penuhnya game. Jadi menurut gua ada 3 fase yang Chelsea harus lewatin. Menurut gua kalau contender mungkin dengan kedalaman squad ada bisanya, tapi gue ngerasa masih belum. Tapi menurut gue top 4 bisa, sangat bisa. Yeah. Dan mungkin secara poin kalau poin close to nomor 3 nomor 1 mungkin bisa ya. Tapi bakal ada momen mungkin masih agak sedikit terseret. Karena mentality timnya kali. Bisa jadi. Kalau menurut lu? Kalau menurut gue ada kemungkinan dari kemarin gue sudah ngomong ya, kalau Chelsea-nya ada chance buat title contender, yang dimana gue semalam baca, tapi ini gue sedikit lupa kata-kata intinya. Dari banyaknya pemain yang akhirnya Enzo Maresca memberikan 28 pemain inti ya yang 25. ada di Chelsea, 25 ya. 25 pemain inti yang ada di Chelsea sekarang. Kalau tadi Basya bilang masalah Boxing Day itu nggak ada masalah bagi Enzo Maresca menurut gue. Karena dia bisa memposisikan pemain. Bisa rotasi maksudnya. Bisa rotasi pemain, bisa memposisikan pemain. Dan satu hal lagi yang sorry gue lupa. Menurut gue defense-nya Chelsea ini masih question mark. Kecuali di Januari. Setuju, babak pertama hancur. Kecuali Januari dia, dan menurut gua nih defense adalah satu hal yang bakal difokusin Chelsea di next transfer window. Iya, tapi kan gini loh. Kalau gua pribadi ya, walaupun mainnya hancur atau kurang, tapi kalau menang nggak masalah. Iya, nggak masalah, betul. Nggak masalah, yang penting 3 poin. Tapi yang pertama ya, good point buat Enzo Maresca buat gua adalah dia very adaptive. Dia selalu ngasih tactical setup tergantung musuh. Di mana tim lain lagi membanggakan ideologi, filosofi. Oh, kita stick sama filosofi. Chelsea enggak, dan Enzo Maresca enggak. Ngerti nggak? Enzo Maresca, oke, gue lawan siapa? Oke, gue lawan Brighton. Brighton mainnya very attacking. Gue nggak mau possess the ball. Lu lihat positionnya berapa? Gua baca. Hancur possession. Possessionnya itu kalau nggak salah 30% Chelsea. Oh, 40 akhir totalnya. Karena di endingnya lumayan megang. Tapi 40% kalah. Babak kedua akhirnya megang. Iya kan? Artinya apa? Dia punya mindset apa? Loh, oke, kalau dia main tinggi, gue tunggu aja di tengah. Gue makan di tengah. Gue makan, gue counter di tengah.
Iya makanya Gitu loh. di Artinya- baliknya kemenangan. Tapi ntar kalau dia lawan si tim mana dia berubah lagi. Itu yang menurut gue suatu kunci lah. Itu modal awal Chelsea untuk menjadi tim besar gitu loh. Dan itu sign of a very good coach itu adalah ketika lu tahu situasi kondisi tim lu, dan itu mungkin yang nggak dipunyain Pochettino musim lalu. Pochettino mungkin terlalu memaksakan Chelsea-nya belum siap untuk main seperti itu, kemudian dipaksain. Iya. Dan dia baru sadar harus main invert apa segala macam itu kan di akhir kan. Iya. Baru kelihatan better tuh di akhir Iya. gitu loh. Tapi di awal-awal kan dia nggak adaptif sama squadnya. Iya. Bahkan kalau gue ngeliat ada satu sebenarnya quote Maresca yang bertolak belakang sama siapa, sama Pochettino. Menurut Pochettino pemain Chelsea harus lari lebih banyak. Ya, Tapi betul. menurut Maresca lu harus tahu kapan harus lari dan Iya. kemana Iya. gitu. Nah, itu mempengaruhi cedera. Iya. Itu mempengaruhi lo cedera. Nah, kalau siapa namanya dari pertandingannya kemarin di balik kemenangannya Chelsea itu ada kesalahan juga dari Brighton menurut gue. Iya, Yang dimana terlalu maju semua. Parah. Highland. Highland Iya, banget. Itu terlalu disiram maju sama semua. Enzo Fernandez Parah. berapa kali? Iya. Yang akhirnya si siapa pelatihnya Brighton Hurzeler. lupa kalau si Chelsea ini punya seorang Enzo. Jackson ngebut, Di umpan lambung Madueke ngebut. ada Madueke, Iya, ada Jackson, Sancho. Sancho. Parah. Makanya Enggak tuh yang akhir. Dan gue ngeliat jadinya sejauh ini ya, gue nggak tahu Hurzeler bakal tobat apa enggak, tapi gue ngeliat justru Hurzeler ini kayak gue ngeliat kayak Ange gitu loh. Ya, Dia stick, Cepetan. enggak maksud gini loh dari sisi Bukan, ideologi. naif. Dia Artinya stick to gue his believe sama ideology. sistem ini. De Zerbi juga gitu. Sama Sama, De Zerbi iya. juga. Jadi gue nggak peduli lawan gue kayak gimana, gue akan main kayak gini. Mau lawan lu speednya kencang kayak apa, mau Dan ini gimana. sedikit unpopular ya. Gue Iya. ngerasa ini diaminin sama board Brighton. Iya. Gue ngerasa Brighton ini tim dia kan tim bisnis, ngerti gak sih? Jadi Hurzeler ini kerja juga seperti expo, seperti pameran. Seperti pameran siapa dia, ya kan? Udah lo main dengan apa yang lo percaya aja. Ngerti gak sih? Nggak usah big four, nggak usah big six. Yang penting jangan degradasi. Yang penting Ngerti lo gak sih? asyik mainnya lo asyik. Asyik, lo present yourself. Mm-mm. Nanti kan bisa dibayarin orang lain, ngerti gak lo? Benar. Kayaknya begitu man, polanya. Gue gitu loh. ngeliat kalau misalnya Brighton misalnya Brighton Chelsea kemarin, gue aslinya sedikit ngasih props buat pemain Brighton, yaitu si siapa, CDM barunya Baleba. Baleba. Set, jangkar total. Iya. Cuman salahnya menurut gue terlalu mengandalkan satu pemain buat ngontrol midfieldnya, yaitu Balebanya. Sama Kadioglu invert kan? Iya, Kadioglu akhirnya Kadioglunya invert, dia kan ditaruh right back, cuman dia masuk ke dalam. Itu gue ngerasa itu cost juga. Dan gue ngelihatnya, tapi Chelsea oke, one of entertain menurut gue match kemarin babak pertama. Always bro. Itu entertain. Always bro. Gue suka nontonnya. Nah, Cuman menurut gue dengan prinsip ya udah lu golin 2, gue bakal golin 4. Iya. Menurut gue bakal ngekos lontar. betul. Bakal ngekos entar yang menurut Betul. gue yang seneng, gue jauh lebih seneng nonton babak keduanya walaupun gak ada golnya. Tapi gue kira ngelihat Chelsea mainnya kayak gimana. Sepakat. Cuman menurut gue Chelsea masih belum title contender. Bakal masuk top 4 kemungkinan iya. Bakal fighting buat top 4 iya. Kita ngeliat juga Aston Villa juga lagi down juga sekarang. Spurs juga jelek. Spurs juga jelek. Nah. Cuman kemarin ada faktor sedikit dengan individual skillnya Chelsea. Ya. Itu lagi on point Faktor semua. X. Iya, ada Ya. faktor X. Iya, setuju Gue gue. ngerasa di situ. Karena Setuju. gini, menurut gua tadi gue bilang kan next targetnya adalah Chelsea mungkin beli defender. Ketika lu beli defender yang punya quality, punya physical abilities, itu Chelsea kan bakal transisi mungkin dari tim yang agak sedikit Chelsea kan ada momen-momen main pragmatis karena ngikutin lawannya gimana kan. Iya. Mungkin akan ada di poin di mana Chelsea akan punya possession banyak, nyerang, tim yang akan tiba-tiba main parkir bus ke mereka, ngandelin counter attack. Nah di situ PR Chelsea juga. Apakah Kalau Will Tosin bagus mat. apa? Physical, tapi ngomongin Kalau physical Will ada Tosin. Badiashile. Enggak, menurut gua enggak lah kalau lu Salah satu compare pemain yang gua favorit. defender Chelsea sama Liverpool, Arsenal, City. Nah, Terlalu dini kalau dinilai seperti itu. Gue bilang kan nanti. Gue bilang nanti Enggak, bukan sekarang. maksudnya kan tadi lu bilang gua kalau next transfer window. Chelsea butuh back. Iya. Nah, dulu Untuk Mat, mendapatkan- waktu pertama kali Liverpool punya Van Dijk sama Matip. Itu hampir sama. Yang dikatakan yang punya nama adalah Van Dijk. Matip nggak terlalu kelihatan. Ternyata permainannya bagus banget Matip. Diduetkan sama Van Dijk. Nah ini Nah, bisa, menurut bisa gue, Tosin. Tosin sama Chilwell itu bakal punya nama tapi nanti nggak perlu back sebenarnya. Enggak kalau Fofana soalnya gua enggak kemarin setuju akan mainnya. itu. Fofana juga Gua ada. enggak setuju. Lu pegang omongan gue, next transfer window entah Januari atau tahun depan, fokus Chelsea akan mungkin kalau striker belum dapat ya, satu striker dan defender. Menurut Full gua. back Oke. menurut Oke, gue. nah kita ngomongin soal Chelsea yang bisa contender apa enggak. Tapi ada
the true contender 2 tahun terakhir. Ada si Gunners dari London Utara, ya. Yang matchnya gue nggak nonton, guys, sorry karena gue nonton Chelsea, tapi gue akhirnya nonton, ya menyumbangkan waktu nonton extended highlights lah, yang 8 menit tapi yang 10 menit tuh. Nah itu kelihatan ada satu hal yang paling gue point out. Yang pertama, Ben White nggak main, yang main Calafiori di kiri, Timber di kanan, dan ternyata dinamikanya jauh lebih bagus, gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apakah memang Ben White kegeser atau gimana nih? Gini, mungkin sebelum ke itu gue ngeliat dari POV gue sebagai fans Arsenal ya. Mungkin kalau yang luar beda nggak apa-apa, tapi menurut gue di 5 match terakhir as a fan ini menurut gue permainan paling entertaining di musim ini. Serius sih? Menurut gue. Maksudnya kan kita game masih panjang ya. Cuma sejauh 5 match ini sebagai fans Arsenal. Enggak, ini bukan suatu antitesis ke lu dibilang dark art terus sekarang lu mau branding lo entertaining. Enggak. Menurut gue sebagai gue nggak tahu yang lain mungkin setuju apa enggak, tapi menurut gue yang nonton dan itu terbukti tercermin dari statistiknya 30 shots, 16 on target, dan kipernya Mats Hermansen itu gue juga nggak bisa kalau gue nggak muji dia 13 save. Lu bayangin satu match 13 save. Gue terakhir ngelihat match kayak gitu adalah ketika gue kalah sama MU yang De Gea yang saving sebanyak itu dulu, inget kan? De Gea kan terakhir mungkin entertaining karena back shot ya. Dan berani dan gak itu juga le. Babak pertama itu Leicester kan otomatis ya dia main defending, main deep. Tapi kita banyak banget bisa ngebuka. Jadi kan kalau di preview kita bahas soal creativity. Justru kalau ngomongin creativity kemarin itu bukan persoalan. Tapi klinis masih iya. Tapi creativity kemarin bukan masalah. Karena kenapa? Karena Arteta kemarin naruh Havertz di posisinya Odegaard. Jadi Havertz ini tadinya biasa main di depan atau di sebelah kiri, Havertz ditaruh di posisinya Odegaard untuk sedikit ngisi lah kekosongan yang Odegaard di situ. Pocket. Dan itu works. Martinelli sama Trossard selalu rotasi. Kadang-kadang Martinelli masuk ke tengah, tiba-tiba Trossard ke kiri. Terus ya sering rotasi lah itu, dan itu ngebuat defender Leicester bingung. Dan kalau ngomongin set piece, ya kita gol yang Trossard dari set piece, tapi 3 gol kita bukan dari set piece, cuma 1 yang dari set piece kemarin. Tapi kejelekannya kemarin adalah defending. Menurut gue defendingnya, kalau tadi gue bilang 5 match terakhir entertaining itu, tapi dari sisi defending kemarin menurut gue paling jelek. Karena di satu sisi Calafiori kan lu bilang tadi Ben White kan, Calafiori ini ngidupin sisi kiri banget untuk attacking, tapi di belakang agak sedikit shaky mungkin dari sisi positioningnya, dari sisi kadang-kadang golnya Justin itu world class, gila. Keren banget, keren parah. Tapi dan asisnya Timber juga keren tuh. Iya. Yang pertama. Benar. Tapi itu juga dari Calafiori-nya nggak nutup, nggak marking. Mungkin kalau tuh Timber di kiri akan lebih beda cerita. Tapi ya. Rim, gue mau ke Karim. Lu setuju nggak soal entertaining? Karena menurut gue yes entertaining karena gue pikir-pikir banyak shot. Artinya detak jantung lu dimainin lah di game itu kan. Tapi kalau kita ngomong creativity, gue ngeliat malah game ini Arsenal benar-benar beda sama biasanya. Kenapa? Biasanya tuh Arsenal based on apa yang gue lihat ya, dari serangannya lah, dari chance-chance yang akhirnya terbuah gitu. Biasanya kan Arsenal benar-benar mengandalkan bola kaki ke kaki, di mana positional play sampai ada kebuka ruang dari kaki ke kaki shoot gitu kan. Nah kemarin enggak, kemarin lebih ke sana taking risk, ya kan, banyak long shot, pokoknya istilahnya XG rendah, ruang-ruang yang sebenarnya lu nggak boleh nge-shoot atau belum waktunya nge-shoot tuh udah di gas gitu loh. Artinya lebih taking risk. Nah ini apakah ini respon daripada nggak ada creativity atau apa gitu? Gua ngerasa, gue takut dikira hasut. Lu nonton kalau nggak salah tuh? Gue ngerasa Arsenal apa mungkin ngerasa timnya dominan atau gimana, lo lawan tim yang low block 11 di dalam. Ya di end of the day lo bakal nyerang terus. Lo bakal maksa terus. Cuman kreatif atau enggak gue belum begitu ngelihat Arsenal season lalu. Iya itu setuju. Iya. Itu setuju. Arsenal season lalu gue karena kan nggak ada Odegaard. Itu setuju. Dan gue emang akhirnya yang bikin gue seneng akhirnya, gue ngerasa emang dengan gak adanya Odegaard, yang paling pas buat di situ adalah Havertz. Gue ngerasa di situ. Cuma kan problemnya mereka adalah kalau Havertznya emang turun, siapa yang mau di depannya kan? Siapa yang mau di depannya? Untungnya kemarin dibuktiin kalau misalnya tetap bisa nyoba buat gol. Akhirnya dengan skor 4-2 di akhir-akhir menurut gue lumayan. Tapi skor tapi itu winning mentality juga sih. Iya betul. Iya kan, itu champion mentality juga gitu. Lo seugly apapun, bukan ugly win ya, tapi seugly apapun keadaannya gitu, lo di 2 samain sama tim promosi gitu.
Pasti mainnya Itu pasti Tapi kaget lu banget bisa- tuh Arsenal. Tapi lo bisa make something di menit 90 plus 2 gol lagi. Itu menurut gue itu Dan mentality game gitu. changernya. Dan emang Trossard nih orang clutch banget. Gue harus kasih applause juga nih kalau si Trossard selalu nih orang clutch gitu. Dan Gabriel, Anda tidak mencetak gol lagi, baby. Anda kebobolan 2, baby. Mana yang bilang kalau Gabriel set piece, raja dan lain-lain? Loh tapi hampir loh. Si penyundul, gol gak? Hampir loh. Hampir. Bukan. MU hampir juara, MU Kipernya- hampir memecat kipernya Ten Hag tapi tidak kesurupan. dipecat-pecat. Kesurupan De Gea kipernya Rim. Apa? Jago parah kiper ini kayak the next Kasper Ya kalau De Gea Enggak juga lah. Dan maksudnya Enggak ada penerus. match-match bukan, ada match-match yang di Ya, mana gitu, kiper gitu. ada match-match di mana kiper itu memang dia lagi dapat momennya dan dia lagi diserang mulu ya dapat momentum gitu. Asik 13 Nggak bisa ngejudge kiper dari satu game. Nggak pernah De Gea 13 save kan? 16, 17. Nah, tapi Oh, gini itu. ngomongin tadi Gabriel set piece ya. Ini terjadi lagi. Terjadi lagi. Ini kemarin cuma masalah kiper doang bisa save gitu. Tapi kalau kipernya lagi nggak fokus atau lagi nggak on form, itu Iya, gol. Menurut gua Dan ini bahaya, masa tiap game begini? Ini nggak bener. betul, setuju. Menurut gua gak benar. Dark arts. Cuman yang gua Lawannya bete Leicester leh. Bukan itu enggak si kita cornernya. nyampingin situnya. Gue bencinya Gabriel nih selalu dikasih yang krucil buat lawan dia. Emang kapan begitu lagi? Krucil lagi kan yang lawan Gabriel kan. Gue lupa lagi dia bilang Iya, Martin. Lupa. krucil. Kok aneh ya? Gua Harusnya yang bingung. gede kan? Sampai sekarang gue bingung. Gini karena tim-tim tuh ketika ketemu Arsenal, gue bingungnya mereka tuh cenderung mainnya zonal, kayak City kemarin deh. Kebanyakan tuh mereka tuh mainnya nggak berani main marking karena kalau mungkin gue Nggak, ngerasa marking kalau di corner resiko. iya, Kalau ditarik semua kebuka, iya resiko satu sih Iyalah, makanya kan. Tapi kan resiko lah. tapi kan lu tahu itu nggak works Ya paling hybrid. di 6 apa di 5 match terakhir ini nggak works kan. Cobalah mungkin Ya mungkin hybrid paling sebagian zonal, sebagian man mark. Atau Khusus si seenggak- Gabriel kan di man mark pasti kan. Iya. Cuman yang man mark bocil. Bocil, Ah. selalu bocil. Selalu ya dia. Tapi yang perlu asyik diakuin, loncat-loncat enggak. terbang-terbangan. tapi movement dia kita Oh, juga harus iya. akui. Iya, bagus. Cuman- Yang dia nipu Kyle Walker itu Iya. bukan masalah tinggi, masalah movement itu. Itu masalah Kyle Walker juga tengil. Kyle Walker tengil parah tuh orang. Nah, Iya, terakhir kita mau ngomongin ada satu Nwaneri. wonderkid Ethan Nwaneri Nah, yang kemarin akhirnya dapat PL minutes ya. iya. Emang sebelumnya belum ya? Enggak, dia? udah dapat. Oh, udah dapat ya. Tapi kemarin Lawan cukup City banyak main lah, dia. 30 menitan kan kemarin. 30 menit. Enggak Iya. nyampe 30, cuman dia 97. masuk menit 80 something itu 84. Ya artinya dari Iya. sedikit itu aja. Kalau gue yang sebagai yang nonton cuplikan big momennya Iya. jadi itu ada banyak gitu. Iya. Justru Nah, seberapa bagus ini Iya. dan siapa sih ini orang gitu? pas momen 2-2, justru menurut gue yang game changernya itu adalah kan Sterling masuk, ini masuk. Menurut gue game changernya malah Nwaneri. Ketika dia masuk, pikirannya gue harus creating something, gue harus bikin Leicester nih nggak nyaman. Dia masuk dapat bola sekali, drive dribbling tak langsung shoot. Di sisi Dia kiri profilingnya kayak siapa sih? dia tuh profiling ke siapa ya? Odegaard. Enggak, beda. Terus? Beda. Dia gelandang serang kan? Dia mainnya direct. Ya itu kan Dia mainnya beda. Kalau bukan Odegaard profil tapi posisinya memang gelandang serang. posisinya Odegaard. Oke. Posisi Odegaard, tapi dia cara mainnya beda sama Odegaard. Jadi Odegaard tuh enggak direct ya? Odegaard itu hybrid. Dia kadang-kadang Enggak kayak Bruno ya? beda. Oh, Beda. Kalau Bruno direct. Bruno direct. Jadi Betul, berarti kayak siapa? Odegaard tuh ada momen di mana dia direct, ada momen dia nge-keep bola dulu untuk kebuka ruang. Iya. Jadi Nwaneri. Nwaneri ini kayak siapa ya? Nah, kita harus mikir ini. Tapi pokoknya intinya dia mainnya direct. Oke, terus. Pokoknya di kepala dia tuh gue harus creating assist atau nyetak gol. Dan ini juga terbukti pas di match yang Carabao Cup lawan Bolton. Itu whole game dia mainnya kayak gitu terus. Dia dapat bola attack, dapat bola attack. Itu menurut gue Nah, ini dia bakal dipasang nggak? Karena kan kita tahu Arteta itu ada trust issue Betul. sama Nggak sama begitu pemain-pemain di Iya, luar iya. Nggak begitu berani, startingnya. nggak Iya. begitu Gua berani ngeliat- main muda lah. Iya. Gue ngeliat visionnya lah sebenarnya ini juga udah dibicarain di circle-nya fans Arsenal Oh iya. bahwa mungkin ketika Merino comeback kita bisa ngelihat Rice kembali ke 6, 8-nya Merino, kanan Nwaneri. Havertz back asik. on top. Selama Odegaard Asik. cedera. Sama Odegaard cedera. Ntar pas Odegaard balik ngeliat itu udah pakem, nggak main, Nggak baby. main, dijual sama Arsenal. Nanti dibawain lagi siapa? Nwaneri God. Ya. Iya. Lu ada perasaan bangga dong. No God Neri. Ini pemain. Yalah ini- belum juga. Ini ya belum. Gini, belum. gue nggak Masih suka belum. Marcel gini. Sabar, Gue sabar, coba sabar. nge-present salah satu wonderkid mereka. Tiba-tiba bangga. Ini apa orang baru satu match? Gue bukan Kayak bangga. dia ngomong guat gitu Lu leh. Iya. yang ngomong bukan gue. Lu yang ngomong, jangan hasut. Noah Gua yang Neri ngomong. kemarin unjuk gusi dia.
Bukan belum gigi ya. Enggak, kalau Oh, gigi ketinggian. kurang. Enggak, gini Harus loh, gusi Le, biar Le, kelihatan ketika semuanya. Bangganya itu bukan bangganya ketika ada nggak cuma Nwaneri, Luis Kelly juga ketika ada pemain dari akademi yang main, lu pasti ada Ya, rasa kayak gua sama kebanggaan Connor sendiri, gitu. kayak lu sama Conor Gallagher. Iya, iya. Bangganya di situ. Bukan Lu masih main. berlebihan Banyak. enggak. Ya lu kayak Mainu. Mainu dihujat loh Dia kemarin. kayak dia Apa? kayak Nanti. dia kayak Curtis. Mainu Ya kan? dihujat tapi. Cedera. Kalau Liverpool Iya, kayak maaf. Curtis Nanti, bangga nanti. kan? Apa? Liverpool kayak Curtis lah bangga. Wow, bangga banget Le Curtis, tolong. Hampir. Kemarin hampir gol. Keren tuh kalau gol Oh, keren. Ya. perpanjang kontrak Nah, dia sampai dia akhir hayat. Ya udah kita langsung aja lah ke Iya, matchnya Liverpool nih. Ada laga Liverpool Wolves melawan Liverpool di Molineux Stadium. Gue boleh ini kita tadi ngomongin Bolton Wanderers. Ayo dong Bolton balik ke Premier League lagi. Saya kangen melihat Anda. Jauh Yeah. deh. Kan? Dia bukan di Championship kan? Apa di Championship? Enggak tahu. Dia di mana sih? Di mana? League 1 apa? Itu di Bandung nih. Kalau gua kangennya sama Nih ada Wolves lawan Liverpool, match yang sangat boring. Boringnya gila. Parah. Gue nggak tahu ini emang boring secara ditonton apa memang bekas Chelsea, habis nonton Chelsea yang lumayan bikin deg-degan. Tapi ya akhirnya menang 2-1. Ugly win. Yes. Gue harus katakan, Yes. ya kan. Tapi semua tim yang kontender pasti ada ugly win ya. Iya. Where is Salah teng 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 teng. Sebelum gua ke Bapuk Liverpool, parah. lu tau nggak kemarin? Sorry nih data nih. Saka hampir break records. Hampir. Pemain pertama yang memberikan assist di Premier League pertama ya, belum ada di 6 game pertamanya. Akhirnya Tetapi Gagal wasit karena zolim. jadi on goal. Karena on goal. Cornernya jadi on goal. gue seneng. Saya sangat Apa sih apa-apa nyalainnya wasit. karena wasit, banyak yang wasit. kaptenin Saka. Ya, itu dia. Oh. Ada tuh bewok di belakang kapten Saka. Oke, kita langsung ke Wolves lawan Liverpool. Tadi gue bilang ugly win, Kapten Alan. tapi berhasil menang 2-1. Nah, menurut Yes. lu apa sih? Apa yang menjadi halangan Liverpool tidak memasak dengan Wolves? Ini Harusnya tahu. berdansa dengan Wolves. Kenapa bisa tidak berdansa dengan Wolves? Gini Le, sebenarnya kalau gue lihat permainan Arne Slot sama Klopp itu Pak ada perbedaan yang dimana mood. Yang pertama kalau Klopp itu mainnya pasti pressingnya luar biasa kan, yang akhirnya buat pemain-pemain Liverpool ini semangat. Mau tidak mau semangat. Mau tidak mau semangat karena pressingnya langsung Iya, terus-terusan iya, satu musuh 3 Iya. pemain Liverpool untuk ngerebut bola. Iya. Nah kalau di Arne Slot ini dia mainnya pressing trap yang dimana jadi dia cuma membayang-bayangi. Iya. Nah pressing trap ini negatifnya apa? Dia harus mengikuti jalannya pertandingan. Kayak misalkan Wolverhampton mainnya lambat banget temponya. Ya udah. Nah Liverpool juga Kita mengikuti. dapatnya juga iya betul. Nah, jadi Iya. kayak ngalir gitu Betul, aja betul, gitu. betul, Nah, betul. itu yang membuat pertandingan kemarin agak kurang seru karena Wolverhamptonnya nggak ada gairahnya buat menang gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi permainan, ketika Liverpool sudah nggak ada gairahnya, ditambah lagi Robertson, Trent, Szoboszlai, McAllister, Mo Salah sekalipun dari beberapa pertandingan terakhir ini, Van Dijk. Van Dijk masih bagus, masih bagus. masih clearance bola. Alisson- Konate, Van Dijk bagus. Alisson nggak terlalu kelihatan. Ya, mungkin karena nggak ada bewok. Karena iya, dia cukur jenggot. Gue bete ngapain? Ngapain? Itu pamali sebenarnya, jangan Parah. cukur jenggot. Ali Anaki. Kalau gue ada tuh di live. Nah, terus Itu bener-bener kayak nggak ada skema permainannya sama sekali, bingung mau ngapain. Akhirnya permainannya monoton, cuma umpan ngilang, umpan back pass hilang gitu loh. kenapa Yang- sih kenapa Slot apa yang membuat Slot merubah cara defensifnya? Kalau dari cara Klopp. Apakah seperti yang disampaikan di awal musim dia bilang gue nggak mau ambil resiko sebanyak Klopp karena di mana lu melakukan gegen pressing akan banyak second ball, akan banyak duel, akan banyak serangan balik. Apakah itu mungkin? Itu yang enggak, dijaga kalau gitu. kalau Apakah gue, akhirnya Arne Slot sudah kelihatan kalau dia bukan pelatih bagus? Kagak katanya. oh ya Ten Hag nomor 1. Enggak katanya, Li. Enggak Ten kenapa Hag jadi ke nomor Ten Hag? 1. Ana nanya. Oh, Ana nanya, kan lagi main cente, enggak. aduh, ini nanti tolong ya rekamannya mau saya visum dipukulin terus ini. Oh, kalau dipijit kalau gini Nah, kalau apa namanya? Kalau gue lihat si Arne Slot ini hampir sama-sama Enzo sebenarnya. Sekarang ini Enzo Maresca. Enzo Mascara. Hmm. Jadi sekarang ini dia itu nggak bisa langsung mantepin siapa pemainnya Le. Dan dari segi permainannya kayak apa? Sebenarnya dia tuh masih menilai dulu nih. Kalau gua masukin pertama kan penyerang Liverpool nggak selalu sama. Dulu Liverpool itu Darwin, Diaz, Salah. Sekarang Salah sama Diaz Nah, menarik dimainin nih, mulu. Mat, kan gue juga nulis nih talking points. Sebenarnya best front three-nya
Liverpool tuh siapa sekarang? Nggak ada, Jelas, Le. belum ada. Nggak ada. Beda sama Mane, Firmino, Salah. Kalau itu udah Paten. paten dan menggila sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini nggak ada karena Ini Firmino salah. lupa dibantai terus sama Liverpool Itu MU. itu lagi muji, Li. Oh, tak kira kayak jijik atau apa gitu loh. Oh, ya, maaf. Namanya orang itu ada misunderstanding. Ya. Benar, seperti misunderstandingnya Konate dan Alisson. Masuk. Abis Kenapa itu itu? Konate pengen banget MVP gitu ya. Lanjut. Itu ada miskomunikasi. Enggak, balik ke yang tadi dulu bentar, Le. Jadi 3 penyerang Liverpool ini enggak Ada yang dua sama. pertanyaan besar ya, miskomnya Konate Alisson sama best front three-nya. Ya, yang gue jawab yang best front three dulu ya. Hmm. Itu sekarang udah nggak ada karena di rolling. Nah, tadi balik lagi Arne Slot ini sekarang lagi melihat permainan Liverpool dulu. Mana yang pas gua mainin gitu loh. Hmm. Ya, dari segi penyerangnya seperti itu. Ditambah lagi tadi miskomunikasi. Miskomunikasi itu menurut gua wajar ya di dunia sepak bola. Apapun pasti ada yang namanya miskomunikasi. Ya. Nah, tapi kemarin menurut gua sangat fatal banget. Karena pertama, Itu gue bingung, dia udah begini-begini, Alissonnya nggak lompat. ya makanya. Dia udah blocking Tapi gini, se- Alissonnya nggak maju. Tapi Nggak sebenarnya Konate juga salah, Le. keluar. Kenapa? Kalau dia tahu Alisson nggak maju-maju dan dia Harusnya buang aja. ragu-ragu langsung buang. Lah, Iya. tapi Alisson adalah sweeper kiper. Sudah, jangan bantah. Oh iya. Inti miskom lah ya. apa. Alisson Inti adalah miskom. sweeper kiper. Iya, sebenarnya Inti juga miskom. Oke, dua-duanya kalau salah. versi lo best front three siapa? Kalau versi lo? Enggak, belum ada. Enggak, versi lo aja. Versi pendapat gue ya. pribadi. Salah tetap. Enggak. Salah harus dicadangin dulu 4 pertandingan lah. 2 pertandingan lah minimal. Ciesa masuk. Itu buat minggu depan lah kan. Hmm. Maksudnya buat melihat warna baru kan. Oh, Tapi untuk potensi ke sebenarnya- depan. Sebenarnya kalau secara paten satu musim Oh, front iya. three siapa aja? Mau Salah, Cakep. gue bingung antara Nunes atau Jota nih. Oh, Gue tuh pengennya super sub juga ya, clutch ya. Hah? Gue tuh malah pengennya gini lah, Gakpo taruh posisinya Jota. Untuk ngecek, untuk ngeliat gitu. Ya, Tapi nyoba asik sih. Tapi Gakpo. kemarin- Iya. Masalah. Kemarin Jota gagal Nunes sakit juga gak sih? Iya, Nunes gak enak badan kemarin. Kasihan Oh, jadi banget. kalau Nunes Masuk fit, angin. Nunes yang main. Iya, kemungkinan Nunes. Karena Oh. Jota memang super sub dari zamannya Klopp, dia Oke. super sub. Oke. Apa tapi bisa juga Salah, Ciesa, Enggak mungkin. Dias. Enggak Yes. mungkin karena Nggak, Ciesa dia itu udah di posisi langsung Nggak, nggak nggak gini. mungkin. enggak, karena gini. Kan gua ngasih opini doang. Gua bukan gua bilang gua bakal ngontak Arne Slot buat nyuruh kayak begitu, enggak, Li. Bukan Cuma gitu. gua nanya ke lu. Bukan gitu Karim, jadi kemungkinan itu di atas. Jadi Ciesa didatangkan buat pelapis Salah. Jadi nggak mungkin taruh kiri-kiri itu ada dia sama Gakpo. Jadi nggak mungkin diganti dua orang Kalau itu. misalnya Salah, Nggak bisa. Gue bilang nggak bisa. Oke. Duluan. Sekarang. Hah? duluan. Anda mau ngelarin belum Kate. ya? Oh, belum. Lanjut. Enggak, gini. ngomong. Kalau wing Chiesa, Salah sama Dias tuh kan pure winger. Itu kayak nggak bisa di tengah tuh. Yang bisa di tengah cuma Nunes, Gakpo, Jota. Yes. Jota. Jadi kayaknya ya paling versatile Gakpo sih sebenarnya. Ih, tuh bisa Gakpo diambil. asik. Gue pengen banget Jadi Gakpo. bisa, Pengen ya? Coba. bisa Kontak, gelandang, Li. bisa. Lu kita lihat lah, tapi menurut gue ini contender sih nih tim. Contender. Gue ini vibesnya Liverpool tuh vibesnya kayak Chelsea era Abramovich. Ya kalau Liverpool bisa harus Dia juara. bisa ganti pelatih tapi udah terbentuk satu Ya, kayak- paham, bener. satu Kayak koneksi zamannya- chemistry di Contoh setiap Ancelotti. Tapi Enggak. Sorry. Kalian harus ingat dulu itu zamannya Bill Shankly. Ketika Bill Shankly keluar, yang lanjutin adalah asistennya itu Bob Paisley. Itulah sekarang Klopp. Mobil Terus penggantinya sama. harusnya Pep Linders. Hah? Kalau itu konsepnya Pep Linders harusnya. Enggak, maksudnya dari pembentukan pemain. Iya. Pembentukan pemainnya sudah dibentuk, akhirnya pelatih baru tinggal Nah, menikmati. ini kita udah Ya, kayak kasih Ten Hag lah. gue mau ngasih devil advocate lagi ya buat Devil Advocate Ya, artinya apa tuh, Bang? Ini Ya, pasti maksudnya- banyak yang nggak tahu artinya. Ya maksudnya ya. Pasti banyak yang nggak tahu Advocate artinya. nih, lo memerankan peran sebagai lawyer Iya. lawan. Ya, ini Supaya ini bisa gua diuji pertanyaan argumennya. yang Masih- kritis bahasa gitu lo ya. keren, gue suka. Bahasa yang pertanyaan yang kritis. Kalau nggak salah Liverpool ini kan bakal ada games yang berturut-turut itu big games kan. Kalau Yes. ya kalau saya Abis lawan Arsenal itu udah mulai gila semua. itu Liverpool. gila banget kan. Ya. Arsenal nggak dihitung nih. Arsenal nggak Oh, dihitung. iya. Enggak, abis lawan Arsenal. Ya kenapa deh dari game Arsenal gitu? Kenapa Arsenal harus nggak skip? dihitung nih. Enggak lah, tim kecil London terus. Ini nggak oke. Jadi menurut gua kita akan lihat Liverpool jadi juara apa kan menurut gua setelah itu. Yes. Ya kan pertama. Coba. Terus yang kedua adalah kalau kita ngelihat
Gua kasih contoh 2 manajer lu, Le. Conte sama Tuchel. Ya. Musim pertama Tuchel juara Champions League, Conte juara Premier League. Apakah kalau misalkan lu punya manajer yang langsung bisa settling ke depannya tuh bakal jadi problem apa enggak? Kalau lihat Tuchel musim kedua menurun, Conte musim kedua menurun. Betul. Beda sama bahkan Pep atau Klopp di awal. Betul. Pep musim pertama nggak juara, dia nge-building squad. Klopp juga nge-building squad, Iya. baru akhirnya sustainable. Iya. Apakah Slot, misalkan katakanlah musim ini juara ya, apakah dia bakal bisa sustain? Ih, bener juga. Atau Keren itu juga. cuman satu musim di awal, abis itu udah kayak Conte, kayak Tuchel. Argumen gue kan nggak sampai situ. Argumen gue di Hmm. musim ini mereka punya chance juara. Nah iya, gue Iya, argumen gue Gue itu. juga ya chance ya, tapi Gue kan nggak bilang juara bahwa gua tim nggak- ini siapa lagi? bisa membangun bisa jadi legacy sustain. bersama si siapa? Arsenal. Slot gitu. Nah, gue nanya, maksudnya out of my curiosity ya, maksudnya kayak gue nggak tahu nih. Menurut lu bisa nggak? Oke tadi juara. Bangun legacy kayak Klopp. Ngebangun legacy. Pertanyaannya itu. Bisa ngebangun legacy. Bisa nggak Arne Slot merawat Liverpool 5 tahun gitu Iya. Kalau dengan sekarang prestasi? Iya. kalau saat ini gue masih belum bisa menjawab kayak gimana Le. Cuman gue setuju dengan pemain yang didatangkan sama klub bisa menyatu dengan Arne Slot. Ya. Tapi gue nggak tahu pemain yang didatangkan dengan Arne Slot bisa menyatu dengan permainan Liverpool. Itu. Oke. yang- Contohnya pemain datengin. Belum Eh, ada. sebenarnya ada. Gesa. Jesa doang. Mama Tapi tidak bisa tidak dikasih kepercayaan lebih sama Arne Iya, Slot. iya, Gimana iya, gue iya. mau menilai Ya, gitu loh. soal ngomongin soal kepercayaan ya, ada kepercayaan yang lagi hancur-hancurnya. Kepercayaan fans MU terhadap ETH sedang Kalau gua sih hancur-hancurnya, ya. Hanya fans yang gila dan kurang waras yang membela ETH. Tapi bersyukur ya Karim udah sadar. Terbuka. Ya, Rim, ya. kan. Apa masih menunggu Desember? Jadi baby kemarin salah wasit baby. Kemarin Ten Hag Witas baby. Kemarin full kita dizolimin sama wasit. Anda lihat harusnya kita penalti nggak dapat penalti. Awas. Red card harusnya nggak red card. Awas. Semuanya Ten Hag masih mas enggak. Dia Nggak pikir bisa dia segitu. pikir yang nonton Gerombol, nggak nonton VT-nya dia di TikTok. Iya. Nggak parah nih pelatih. Parah nih pelatih. Alhamdulillah. Ngaco. Kita perlu Alhamdulillah. tumpengan. Karim Tumpengannya tuh nggak mau pakai apa? terbuka. Udah nyobain popmu belum? Belum. Apa tuh? Popmu ada mie instan. Dimasak hanya di bawah 3 menit. Oh. Enggak ini karena Mie instan, emosional. Mie instan. Aslinya masih Dimasak sayang di bawah sama 3 Ten Hag. menit. Gak apa-apa Dimasak jujur dengan aja. kecepatan Van de Ven, Van de Volk. Oh, baru Bang. diselesaikan dengan Brennan Johnson. Gila itu Hanya butuh waktu 3 menit. Van Itu de Ven dia. dibuka kayak Popmu. gitu. Popmu. Itu yang katanya hati-hati buat penyerang musuh. Hati-hati buat penyerang musuh awal-awal musim ngomong gitu. Ada fans MU di Twitter. Siapa li? Ada namanya United Ray. Ya itu mah orang. Itu lu nyontoh dia. Iya. Dia yang lu contoh. Hati-hati buat penyerang musuh. Nah, ini- gambarnya Dalot. Terus Mas Rui. Nih gue bacain suatu data pembuka ya. Gue juga udah taruh di catatan kita bersama. Since joining Manchester United, Ten Hag has conceded 3+ goals 25 times. Kebobolan 3 lebih sama 25 kali. 25, 3 Ade defeat. 25, 25, 25, 25, 3 defeat. Play Play football, football, and MU Ten can Hag away. way. Lagu apaan nih? Nggak tahu, iseng aja. Iseng aja. Nih Rim, sedikit data aja Rim untuk membuka pikiran lo. Boleh. Ntar gua langsung aja ntar. MU musim lalu, gue baca suatu artikel di mana MU ini memang bener yang gue katakan ternyata soal istidrojnya ke Piala FA, ya kan? Jadi MU ini merasa ETH is the man because of the trophy, betul? Semangat Jujur. banget Bang. Jujur, I plead the fifth. oke. Gak mau ngomong ya? Nggak Gak mau ngomong. I'm just my Fifth Amendment. Fifth Nggak mau Amendment, ngomong. oke. Oke. Masalahnya kalau kita lihat lebih dalam, contoh satu musim di Liga IPL, ternyata MU ini ketolong sama individual quality. Yang mana individual quality ini memperlihatkan gol atau kemampuan di satu momen, sisa 90 menitnya nggak ngeliat apa-apa. Dan itu eye test lu membuktikan itu nggak? Satu musim lalu 90 menit lu secara overall jarang melihat sesuatu sistem atau cara bermain. Iya kan? Dibuktikan dengan ternyata gol MU sama Luton yang degradasi musim lalu
itu cuma beda 5. Artinya goal scoring Lu enggak, ketawanya harus maksudnya komik. lu tau gak, lu sama Ted Spurs ya kalau nggak salah ya. Lu kan peringkat 8, Spurs 7. Iya. Lu kan 9. Enggak, Spurs 6, Spurs 7. Ya lu 9. Spurs 7 kan? 8, enggak usah lu. Parah dulu baru Spurs ngobrol. Spurs berapa ya? Spurs 5. Spurs 5. 5. 7 Nah, itu tuh lu bedanya Newcastle. tuh jauh banget golnya. Nah, maksud gua ini udah membuktikan. Semangat lah. banget, Bang. Membuktikan. Berat ini TH. Coba unek-uneknya enggak usah Nggak, dikeluarin. Maksud gua udahlah. Contoh ya. Boardnya aja, pemiliknya aja tuh nggak mau lanjutin ETH. Iya. Loh, iya ETH tuh udah selesai sebenarnya. Tapi di pressure fans mungkin ya. Diperpanjang last minute tanya. sampai ada Coba lu petisi- ceritain dulu dah. Sampai jadi gini, sampai ada petisinya waktu itu. Oh, yang Margot Bridge bukan? Yang ada pokoknya ada petisi, gue lupa siapa yang nginiin. Petisinya saya salah satu yang tanda tangan juga kebetulan ya. Iya, saya salah satu tanda tangan karena saya ngerasa Untuk mempertahankan untuk Ten Hag. mempertahankan Ten Hag. Enggak, ini kapan? Ini musim lalu, summer kemarin. Minggu lalu. Bukan summer kemarin. Pas abis musim. Loh, makanya kan udah ngobrol sama siapa aja, sama Tuchel. Udah Sama- banyak sama Tuchel, sama yang paling klinis ngobrolnya sama Tuchel. Tuchel kan. Cuman Iya. ternyata sama Tuchel problemnya cuma satu, nggak pas sama Tuchel. Kenapa? Nggak paham gua kenapa. Oke. Alasan Ada Ten Hag- ketidakcocokan. Alasan Ten Hag stay cuma karena sama Tuchel ternyata nggak pas. Tuh, jadi Ten Hag sebenarnya safety net doang, bantal. Oh, berarti memang dari awal sudah Iya. mau dipecat. Iya. Penggantinya Southgate nih cuman nih kemungkinan nih. Enggak apa-apa, kita butuh. Kalau gitu mah nggak usah diganti, pertahanin aja kalau kita butuh. Southgate sama Enggak Ten gini, Hag, kita Ten Hag. positioningnya hari ini mau nemenin Karim apa kita mau berdansa dalam kehancuran MU? Itu aja. Pertanyaan adalah kalau kita Gitu aja, itu aja Karena pertanyaannya. gini, kalau Liverpool, Arsenal, Chelsea di posisi yang sama, Ah. akankah dia Dia udah mau gini, menemani? Hmm? Dia Dia udah akan gini. berdansa. Apaan? Dia Oh, akan gitu. berdansa. Enggak Rim, gue semua yang nonton Grombol nih di Telegram di mana, semua minta gue masak lo, Heeh. ngerti nggak? Tapi gue melihat, nggak, gue melihat hari ini ada hari yang berbeda lah. Karena itu terlalu parah. Ini udah terlalu parah, dan parahnya lagi, gue nggak ngedenger ETH out, itu parah banget. Ya di komen-komen Itu nggak parah ada. banget menurut gue. The belief dari fans MU kepada ETH gila sih menurut gue. Tapi lah gue ngeliat hal yang berbeda loh malah. Agama nih Ten Hag Enggak, apa gimana? Gue ngeliat kok di Twitter, justru bahkan akun-akun yang pakai avanya mukanya Ten Hag udah banyak yang it's time to say goodbye. Oh udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Enggak, cuman dia juga parah. Dia emang cari ini doang. Tapi udah mulai lah, orang udah mulai aware. Bahkan sobat kita, gue nggak tahu, gue kemarin liat banget tweetnya si Panji Suryono. Dia bener-bener juga kecewa juga lah sama sampah soalnya Bas Makan. gimana? Wallah sampah. Cuma Koci Iya. yang mau mempertahankan ETH. Dia pengen Arsenal nggak ada saingan. Dia pengen banget. Dia ngedon ngeliat MU sempet bagus. Enggak, tapi Le, kemarin gue baca di satu komen, dia tuh kayak menyamakan antara Ten Hag dengan Maresca. Kak, beda Siapa? persamaannya Siapa? adalah enggak, ada satu komen di Oke. Twitter, dia bilang Kita tunjukin komennya. pemain gua ada sih Gak dikeluarin sama sebenarnya. editor. Nggak ada, pasti nggak ada soalnya. Komennya bingung. Ada gue screenshot di HP. Oke. Jadi ngomong Ntar kalau kirimin. iya Kirimin. Maresca itu sudah Berarti dapat bisa. pemain. Maresca sudah dapat pemain yang diinginkan sama Chelsea. Mulai lagi narasi pemain. Pemain Siapa Maresca? Maresca nggak beli pemain. enggak, maksudnya pemainnya sudah memadai, Iya. tapi bisa menjalankan proses dan programnya di Chelsea. Iya. Sedangkan Ten Hag sudah mendapatkan pemain dan bahkan dia mengeluarkan biaya yang cukup besar, 600 juta bro. 600 juta Total. keseluruhan. Arteta bro. Oh jangan, oh lu mau banding-bandingin ya? Enggak, gue nanya Nah, doang. emang lu nggak bisa dibelain orangnya. Iya. Oh, Ya dia mau menyerang, saya juga mau. Dan sampai juga tuh 600 Islam. juta, Eh. tapi tidak bisa menjalankan prosesnya di MU. Makanya dia menyamakan dengan Maresca. Kok Maresca ini bisa? Walaupun dia belum belanja pemain, tapi pemainnya itu udah memadai Oke, gitu oke, loh. oke, oke. Ya Itu sih orang pada enak semuanya di situ. sampah. Dia alasan dia dibeli adalah dengan permainan dia yang di mana di Ajax Total Football. Di mana menurut gua Ajaxnya itu kebantu dengan pemainnya yang lagi prime semua. Pemain Ajax menurut gua salah satu pemain yang bagus semua. Dari kapan gue ngomong ini, Basya? Lu sebagai yang paling lama di pojok debat. Dari kapan gue ngomong ini?
Kalau Dari Ten lama, Hag itu jujur. scam, Ten Hag itu ketolong anak-anak yang sistem lama. total footballnya dibawa dari akademi. Tapi Arteta Bener berapa? Betul. Dari kapan Pengeluarannya. lu ngomong? Arteta lagi ini lagi Ten Hag, mau coba mecah Pengeluarannya berapa dari Arteta? Pengeluaran Banyak. sebanyak-banyaknya Li. Berapa? Cuma menang FA. Ayo lo kenapa? Oh gua dikas lagi. Enggak, dia berapa? Oh enggak tahu gede. Gue juga udah banyak. Tapi gak juara-juara. Kalau lu sekarang belain MU, Enggak, gue bilang lu Karim mau ngejilat MU. jilat MU sama dan jilat kaki gue sendiri. Enggak, makanya kaki gue kan agak kotor harus dibersihin. Pakai air. Nggak bener nggak dari narasi Iya, itu? nggak, ini Kalau menurut- apalagi di era Ajax ya, itu dia ketolong sama pemain yang memang golden era, Frankie De Jong di situ, Donny van de Beek di zamannya, De Ligt di zamannya, siapa lagi? Gravenberg. Enggak, angkatan Nggak ada ya, nambah. angkatan Champions Ziyech. League. Iya kan Frankie Ziyech, Ziyech, iya. Martinez, Iya. Onana. Butcher. Nah, artinya itu permainan yang dibawa dari akademi kan. Seperti lu anak-anak La Masia itu masuk ke Barca, masuk ke tim senior, dari junior itu nggak terlalu banyak perubahan jika pelatihnya masih mainkan sistem yang sama ya. Dan biasanya tim-tim kayak gitu mempertahankan filosofi gitu. Secara tidak langsung buat diolah mediocre ya. Nah, maksudnya Apa gimana? Lanjut. Mancingnya tuh pinter. Ini kan ini kita mau kasihannya jadi begini kan, Le. kalau saya senang bukan nyerang. Kalau posisinya dibalik gimana ini? Oh, udah pakai apa yang diputar-putar di kepala tuh. Baby. Enggak, aslinya lo harus narik dulu di mana kita kan seri lawan Twente kan. Itu berat banget tuh match. Terakhir menang Barnsley. Waduh. Satu season ini di Old Trafford cuman golin 1 Waduh. season ini. Total golnya MU sama Cole Palmer banyakan Cole Palmer. Di Premier League. Total asisnya Sancho lebih banyak dari semua pemain Oh, sakit. MU. Sakit hati ini, sakit hati. Jujur makanya, apalagi gue tuh yang paling menurut gue salah satu mulai gue enak banget pas press conference dia lawan Twente. Dia bilang gue nggak bisa nih ngelawan tim yang emang gue dicinta lah, nggak panik. Pokoknya simpelnya Iya, dia iya. nggak Gua tega. lebih pengen lawan yang lain gitu. lain dibanding nih. Goblok. Oh, Twente. Apa? Twente tuh Pernah main, bukan jadi pelatih. Sampai pas kapan ada charity Pernah match main. Twente, dia masuk itu lagi udah mulai season ada ini datang ngasih speech. Gila nih Lau pelatih. sokap. Gila nih pelatih sakit otaknya sumpah. Enggak, lu tahu enggak? Balik ke Enggak, Eredivisie. gue gini, Ten Hag cabut dari MU dan dia misalnya sukses, it's okay. Gue seneng lah. Oke lah, berarti emang lo jago misalnya pelatih, emang lo gak cocoknya di MU. Cuman di MU, menurut gue Ten Hag yang kita kenal di season 1 itu gak ada. Dimana Ten Hag yang berani. Oh lu telat, gak gue mainin. Oh lu ini gak gue ini. Iya, korban nomor satunya adalah Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Iya. Rashford Dan juga. fakta loh. Iya. Yang diomongkan sama Ronaldo fakta. Apakah Berarti ini Ronaldo. kualat Ronaldo? Bisa jadi. Ya menurut gue, Bener ya? simpelnya gimana ini pelatih yang nggak pernah mau pinpoint kesalahan dia juga di matchday kemarin. Selalu excuse ya. Selalu excuse di matchday kemarin dia bilang ya we will bounce back. Lu bukan Big Sean ya? Iya. Ada yang tau lagunya? Last night to KL betul Iya. ada bounce. Kan Dan parahnya Ten Hag di preskon belakangan parah. parah. Dia sampai ngomong, wah berapa kali preskonnya Banggain kalau kalian tentang bisa nyari. juara kan. Iya, kita tim lebih banyak. Habis lawan juara Liverpool daripada ngomong City. gitu juga. Sebenarnya dari musim Juaranya lalu, MU bukan sama lu. FA Ngapain lu Enggak, ngomong dia bilang after City who won the most trophies dia bilang. Iya, itu kan bukan Iya. kredit dia. Iya makanya. Itu kan bukan dia gitu loh. sampah sumpah nih pelatih sampah. Ngaco Sampah. total. Enggak, paling Sampah sakit menurut hati itu setelah pertandingan MU, Chelsea di Twitter ngeposting Sancho. buka Sancho sama Palmer. Ya, itu banter-banter aja. Tapi Kalau berarti begitu media li nggak usah berarti lu dibawa. sekarang udah Ten Hag out. Gua udah Tunggu hampir- Desember. Enggak, Tunggu gua- another defeat, Untuk kasih another lu three-nil. konteks, 3 match selanjutnya ada Aston Villa, Brentford, Porto. enggak Premier League, Aston Villa, Brentford, West Ham. Bermain tanpa Bruno Fernandes. Bermain Bermain sama tanpa Bruno Bruno Fernandes menurut gue tapi blessing in disguise juga. Buat Mason Mount. Bittersweet. Oh enggak ya? Bruno Kirain- diserang le. Enggak Bruno Sama fansnya season ini. diserang. Iya itu juga gue tapi bencinya. Enggak lah. Bruno salah apa di sana? Diserang, mainnya kurang. Parah. Mainnya kurang. hancur. Buset. Mainnya hancur. Mainnya Bruno. Parah. Enggak tapi jujur. Bagus dong mainnya. Di season ini. Baca komen-komen Berapa Bruno. kali progresif pas Nah itu. Tapi banyak Cuman miss juga, ada miss problemnya juga. Bruno di season ini adalah rizkinya terlalu banyak. Passing rizkinya terlalu banyak. Parah. Enggak. Gua kalau bukan kalau bilang- tim gua ada Bruno ya itu sekarang kalau Palmer lu ngeliat nggak kemana playmakingnya risky banget. Nggak, cuman maksudnya gini, ada poin-poin yang dimana Palmer kalau ngelihat oh ini gue bisa ngoper biasa aja, gue bakal nyoba ngoper biasa. Di mana Bruno mencoba passing-passing ini dengan
dia nggak perhatiin kalau timnya kapasitasnya gak ada. Sering banget. Gue Buat kayak begitu. gue lihat sering banget Trivela musim ini. Iya parah. Jadi Wah, demen ngerti. banget jadi Trivela. jadi Jangan hipotesanya gagal. jadi Gagal. hipotesanya Bruno Fernandes overpower buat MU. Bukan overpower enggak. Gua nggak bilang. Gua nggak akan. Yang ngomong Bruno out gobloknya manusia. Iya. menurut Bukan gua. out, suruh diistirahatkan dulu, Iya. cadangin. Ya kan udah istirahat. Ini 3 sekarang match. istirahat. Istirahat sama makanya Iban. dia harus istirahat. Tapi itu wasit PGMOL emang parah Enggak, sih. ini satu hal yang gue bilang dari MU kemarin, ini gue udah bilang dari lama. Wasit Premier League ini sampah, semuanya tuh kena gitu loh. Enggak cuma kalau Trossard merah iya ada Chelsea merah. Lu juga lu udah dibelain kayak gitu loh. merah Lu udah dibelain juga. Gue wajib. Songong juga enggak ini? Enggak ini Bruno. itu menurut gua. Yang penting Maksimal- like Cristiano. maksimalnya itu Ikaw sa biggest right, kemarin lang shine. Itu Yang semaksimal Portugis main di paling Vigo. menurut gua kuning. Karena pertama itu kan straight red card, berarti lu bisa cek VAR. Gua nggak ngerti. Dan dicek VAR. Dicek VAR. Dan dicek VAR. Buat apa ada teknologi kalau lu nggak bisa ngeliat gitu-gituan gitu loh. Gini loh Gini maksudnya. Mat, itu kepleset. Memang itu Iya. kepleset, cuman kakinya itu mengarah ke atas, Mat. Enggak, Ih, itu namanya kepleset. Dia kira di situ break dance asik nih begitu dia mau makanya lanjut. harusnya Dia mau dengan lempeng dengan begini. situasi li ada namanya common sense. Lu lihat situasi kayak gitu, ya lu kasih kuning maksimal, nggak lebih dari itu. Gini. Itu bukan Tapi merah. pelanggaran. Pelanggaran. Sama kayak halnya Odegaard. Ya enggak sebentar gini. Mau Odegaard lagi. Enggak, yang handsball lawan Liverpool kepleset kan? Mulai lagi. Handsball. Enggak ada. Dia tuh play victim Liverpool tuh. Enggak, Sumpah gini. Liverpool ini play victimnya gede banget. Gue mau Gitu nambahin loh, Basya ya. bentar. Gue mau nambahin Basya. Jadi wasit ini bekerja dengan teks dan common sense. Iya. Ya. Paling tidak salah satu harus terpenuhi. Hmm. Gitu loh. Paling tidak. Hmm. Kalau dua ini tidak dipenuhi baru ini problematik. Nganggap nggak? Masalahnya, masalah Bruno kemarin teksnya dapet. Teksnya dapet. Kaki itu tinggi Serius mengarah injury. ke tulang kering. Iya, Ngerti nggak? injury bahaya. Walaupun arguably common sense-nya nggak dapat. Hmm. Ya, jadi itu tetap menurut gue layak sebenarnya. Karena si teksnya dapat. Betul nggak itu betul. Dan gue ngeliatnya sekarang Gitu. Premier League common sense-nya mungkin ada peraturan baru kalau common sense nggak begitu dipakai. Menurut gue Kayaknya belakangan ya. parah belakangan ini ya. Yang dia paling fair cuma pas Arsenal. Chelsea lawan apa tuh? Yang kartu Bercanda. yang kartu kuning Arsenal MU kapan, Mat? Chelsea yang kartu kuning 17 tahun apa tuh? 17 17 kartu kuning. Kartu kuning terbanyak di musim IPL. ini. Iya. Lawan Bournemouth. Kandangnya siapa? Rem, itu yang Chelsea lawan Bournemouth kan yang kartu kuning terbanyak di IPL. Hmm. 17 itu pure text. Ada yang ngomong, Wesley Fofana cuma ngajak ngomong doang, baru gini, baru kuning, tak. Mason Mount asik banget sih. Datang buat digantiin kuning. Mrs. Smash 16 tahun kan? Apa? Mrs. Smash 16 tahun. Hah? Apa? Apa nggak bisa main 16 tahun gara-gara kuning itu? Enggak. Apa sih? Mana ada orang kuning gak main 16 tahun tuh gimana Apa sih? sih? Ini enggak apa-apa, Bled. Gue juga gak paham sih. Apa sih? Enggak. Nggak, menurut gue ini saatnya. Enggak, semua- tadi Mason Mount apa enggak? Lanjut. Mason Tapi Mount tadi lucu banget. Odegaard kalau enggak Datang buat tetap handsball. gantiin. Ini tiap MU ngomongnya acak adut. Satu ngomong Mason Mount. Gitulah. Heeh. When you're the biggest club in England, everybody wants a piece of the pie. Gila kan kayak gini nih, Le. Lanjut. Iya, Mason Mount datang buat gantiin kartu kuning, cedera, cabut digantiin lagi. Gue bilang sampah nih pemain juga nih. Enggak, jujur ya kalau Mason Mount ya. Gue bukan klinik ya. Tapi dia karma. Sumpah. Enggak. Iya. Dia udah ngasih ke Chelsea. Chelsea gue izin Ngasih cabut. apa? Izin cabut ya nih UCL-nya. Ngasih gitu. assist Ngasih Champions apa? League, assist Champions League final. Final tuh menang kalau nggak ada Mount tuh siapa? Havertz yang golin. Ya lu jangan Yang ngasih siapa? Iya. jangan momentum gitu lah. Mount Havertz kalau nggak ada juga. Chelsea jadi apa? Jadi main MU langsung. Jadi apa dia MU? Jadi Dia apa? tukang sapu. Nggak juga. Kita lihat foto Mount pas kecil fans MU. Nggak ada. Nggak Portsmouth deh, Portsmouth. Nggak ada Portsmouth ya. Enggak, menurut gue dia karma sih, menurut gue. Yang fans MU menurut gue yang emang dulunya fans MU mau sejauh-jauhnya bakal datang ke MU. Nggak ada pemain yang semudah dia dapat banner di Stamford Bridge. A boy who had a dream. Akhirnya dia menangkan Champions League Mm-mm. dan Ya, akhirnya itu dengan Piala Champions League bannernya. itu dia Dreamnya Champions League. udah dapet. Gara-gara Kelar. ngikutin bapaknya yang fans MU, bapaknya fans MU, Hmm. dan ngikutin PR-nya yang katanya kalau lu mau sukses sebagai sosok komersial di UK lu harus masuk ke MU karena MU juga butuh sosok kayak gitu. Ada nomor 7 yang kosong, lu bisa pindah ke sana. Ya karena akan jadi next David Beckham. Jadi lu kesel sama Mason Mount.
Bukan Langsung kesel. aja kita panggilin. Nggak, kalau gue sih gue West lah ya, Brom. gue nggak akan ngejudge perasaan fans Chelsea ke Mount, Iya. karena itu bisa terjadi di semua klub kan. Bisa Iya. jadi nanti tiba-tiba tren pindah, bisa Iya. jadi Saka, Saliba pindah, Palmer bisa pindah. Iya, Palmer. Jadi Ya beda dong. Jadi Join kan- to your enggak, boyhood jadi- club. Palmer itu kan memang dia punya potensi di City, kita beli. Iya. Apa boyhood club? Palmer kecil fans Palmer MU. sukanya MU. Tapi Fans MU waktu jadi- kecil. Waktu kecil ya. Kan namanya orang Ali aja umur 25 tiba-tiba pindah ke Madrid. Kita nggak tahu. Iya benar. Gua yakin. Iya kan? Lah, Lah, Pamali juga begitu. iya. Nggak boleh ngaco. Jadi maksudnya kalau emang fans Chelsea merasa gitu ke Mount, ya udah, it's your feeling, it's your fan base Iya. feeling. Jadi Ya, kita balik lagi ke match ya, balik lagi ke match ya, oke. Nah, Udah cukup. Ya udah langsung aja, thank you semuanya ya. Nah, menurut gua di match ini ngebuktiin kalau misalnya yang pertama gua tuh gini. Kenapa gua selalu sebelum match gua mencoba pede? Karena di otak gua selalu maybe this match. Ngerti gak sih? Today maybe the day. Today maybe the day Ten Hag untuk mencoba bermainnya jauh lebih asik. Di saat lawan Twente gue dikasih harapan si Cuil. Si Oke. Cuil doang. Walaupun resultnya menurut gua nggak menjustify permainannya. Ya. Gimana kita bermainnya, nonton nggak? siapa Twente? Enggak, Iya. gua nonton 30 menit tidur. Tidur. Terus? Iya, gua nonton. Nah di situ MU mainnya lumayan bagus. Cuman yang gue benci kenapa lawan tim-tim kecil. Lawan kemarin Spurs harusnya jauh lebih gampang untuk menang. Hmm. Menurut gua ngelihatnya Spurs adalah yang bermainnya naif banget kan. Mainnya lebar segimana pokoknya seanjing-anjingnya lah, dia goblok lah mainnya menurut gua. Enggak, menurut gue emang gol pertama kan individual quality Van de Ven. Iya, dan Itu individual quality lah. Giring bola dari belakang kayak orang gila kayak gitu ngelewatin. Di kotak Mazurinya itu dia juga ngelewatin salah. 3 pemain. Sebenarnya gini, gue ngelihat Nah, tapi gini, bentar. Ugarte Nah, tapi memang berantakan. momentumnya ini gue ngasih Kayak sedikit bener. devil advocate untuk paham kita hari ini ya. Tapi memang the tide is turning karena si Bruno merah. Gitu loh. Karena sebelum Bruno merah tuh lumayan udah beberapa fight. Lumayan chance Zirkzee. Oh enggak. Chance- Le. iya. Enggak, nggak, justru masalah di babak chance, masalah chance iya, tapi Udah mulai mendominasi di babak Spurs. kedua. Oh Nggak, iya, gua MU ngomong mendominasi dominasi. di babak kedua. Nah, apa guna dominasi Chelsea sama Brighton dominasi Brighton? Apa guna dominasi? Enggak, maksud gua ketika nggak ada Bruno pun MU masih mendominasi di babak kedua. Ada Bruno kemarin malah justru diserang terus. Loh? MU. Gimana maksud gue gini? Enggak, sebentar. Gini. Seperti gini. Contoh City lawan Arsenal, ya kan? City lawan Arsenal kan Arsenal dengan under pressure tapi bisa akhirnya bisa unggul 2-1, ya kan? Tapi tide turning setelah Trossard kartu merah, tapi posisinya dia udah unggul. Dia tinggal low block, tinggal jaga keunggulannya gitu loh. Ini kemarin terbalik. Dia lagi ngejar nih. Ada chance 1, chance 2, lagi enak, lagi dapat ritmenya, tiba-tiba Bruno-nya merah gitu loh. Jadi menurut gua Ya, sama gue cuma mau ngasih different perspektif gitu loh. Iya. Apakah kalau Bruno nggak merah kemarin bisa berbeda endingnya? Gitu sama loh. yang kedua Casemiro sebenarnya masih naik kemarin, Le. Ugarte mah jujur nggak kelihatan banget Ugarte nggak kelihatannya di mana sih, Li? permainannya. Casemiro itu masih bantu serangan dan dia Yang nge-defense-nya aneh, juga masukin masih oke. Casemiro gue kira bakal low block. Makanya. Karena Malah Casemiro bagus, kan? itu bagus di mana ruang-ruang sempit dan gak banyak jelajah. Ternyata Casemiro malah itu main lebar tinggi. Waduh, malah Tapi- maksa buat miss tapi profile naik. banget. Hah? arah. Tapi maksudnya dia membantu tim. Itu bukan membantu. MU tuh udah Hail Mary, udah bodo amat ya, udah babak kedua tuh udah go hardcore Waktu go, peluang-peluang itu Casemiro ikut andil di situ, Le. Iya betul. Ugarte betul, enggak. Betul. Waktu Karena Ugarte Ugarte bukan buat Bukan. begitu. enggak iya, sorry. Tadi. Enggak gini maksud Harusnya gua. paham dong di situnya. Iya, enggak maksud gua gini, waktu di babak pertama MU mainnya low block kan karena diserang sama Spurs. Di situ enggak Bukan low block sebenarnya, Oh, cuma iya. sorry di Cuma bertahan keserang mulu lah. bertahan Iya. diserang terus sama Spurs Iya. gitu. Umpan-umpanannya Iya. Spurs mainnya rapih banget. ya. Gua nggak ada ngelihat ya beberapa kali lah, mungkin sekali dua kali oke lah Ugarte bisa menyelamatkan, tapi itu nggak ada di situasi seperti itu gitu, paham nggak sih? Pas nyerang pas apa nih, Li? Pas bertahan Pas Ugarte bertahan nggak ikut andil banget di situ, Maksudnya nggak gimana? kelihatan. Kalau lu lihat Ya, maksudnya Gravenberch off the ball-nya Off Ugarte the ball-nya nih, tuh nggak bagaimana ada. dia nge-recover bola, apa put up tackle, Tapi setelah lu apa lihat tuh nggak pressure, kelihatan. dia di pressure-nya kayak gimana mainnya? Dia di press masih bisa buat ngoper Nah, kemananya. sama satu lagi. Ini gua nggak tahu ya, gua baca komen dan mungkin sekira 40-50% lah itu menyalahkan permainan Maino, Rashford, Ugarte sama Ya, memang satu lagi gue Emang lupa, it- Dalot.
sama Khususnya Dalot. Mainu, Dalot parah. Rashford adalah dua pemain yang cukup malas kemarin. Itu hancur loh. Mainu cedera, sakit. Oh dia maksain. Sebelum Dia cedera. sakit. Dia maksain main. Cedera. Li. Enggak, maksudnya dia Itu kan dipaksakan sebelumnya. bukan Rem, dia di game kan cedera. Hmm. Iya kan? Di game cedera kan? Ah, Nah, maksud lo tadi cedera tuh dia memang sebelum game cedera. nggak tahu. Enggak, yang lu ngomong tuh apa? Iya dia kan cedera. Cedera Jadi waktu ada pasti asumsi ganti. dia sebenarnya maksain main. Iya. Oke. Oh, kalau maksain main dia bermain jelek, oke, nggak masalah itu. Dia bukan bermain Cuman- jelek, dia tuh mau bermain dengan lo kalau ngeliat profil main bukan pemain yang benar-benar bisa dari sendiri tak enggak. Dia tuh pemainnya tak Ya, kombinasi. tak. Kayak Sancho, Iya. kayak Sancho. Iya dong. Lah, Sancho kan ada gitu. Ini mungkin takutnya pada miskomunikasi, gue mau ngomong sama kalian. Gue itu nonton pertandingannya, bahkan gue nonton sama mereka. Dan gue itu nggak bisa langsung ngejudge pemain-pemain yang jelek atau bagus, kecuali gue juga melihat juga apa yang mereka lakukan dan komentar-komentar kalian gitu loh. Komentar sampingin lah. Menurut gua gini, kalau misalnya ini udah yang lo tonton kayak gimana, menurut lo kayak gimana? Tapi gue sebenarnya beberapa setuju juga Ugarte nggak terlalu kelihatan, yang bagus malah Casemiro di babak kedua. Ugarte lo harus melihat bukan dari profil dia sebagai gimana caranya dia buat nge-build dan lain-lain. Cuman kalau put under pressure itu adalah Jope Ugarte. Di mana dia di press atau gimana, Ugarte bakal main di situ. Lo kalau mau lihat, lo lihat 25 time kan buat kalau mau ngelihat di LP di playing playmaker kan lo ngeliatnya dari 25 kali dia kepres kayak gimana. Bermain gimana. Setiap dia kepres, dia selalu nemu solusinya. Oh, gue bisa begini, gue Press bisa begini. resistance jadi. Press resistance-nya bagus. Hmm. Nah, kalau lu mau berharap dia buat yang bener-bener dari bolanya buat nyerang atau gimana kayak Casemiro kemarin, enggak. Ya. Kenapa Casemiro kemarin bisa maju ini? Karena dia udah percaya sama defense-nya. Defense-nya udah percaya Dan ada saying, gue nggak tahu sih ini siapa yang ngomong, tapi ada ini terkenal lah, di mana seorang defensive midfield kalau dia nggak kelihatan di atas lapangan, artinya dia bermain bagus. Ugarte kemarin menurut Tapi gua- kalau dia kayaknya tiba-tiba kelabakan, tiba-tiba ngejar kanan, ngejar kiri, itu berarti dia nggak settle sama posisinya gitu. Tapi kalau pemain gelandang bertahan tuh kayaknya kok kayak nggak kelihatan gitu. Kayaknya berarti dia selalu menjalankan perannya yang Yes. shadow gitu, ngerti nggak? Tapi yang keren menurut gue belakang kemarin Mazraoui sih. Oh, itu pasti. Itu top. Mazraoui. Solid. Selalu Mazraoui solid. and Delik. Mazraoui bagus, Delit bagus, Lisandro Sandro lumayan lah. Lisandro Tapi ya agresif. bisa dikatakan lumayan bad day menurut gue. Yes. Agresif Iya. banget. Itu emang style dia. Dalot Tapi maksud parah gua, banget. Suka tapi dia nggak ya lagi jelek lah, lagi bad day lah. parah dia lagi bad. Dalot juga lagi jelek. Dalot- Itu golnya si Van de Ven, si Tiga. Brennan Johnson itu gara-gara nggak balik si Dalot. Dalot pas Dalot ngeliat nggak Brennan balik. Johnson di jogging, Udah angkat tangan. angkat tangan. Udah nggak nyampe. Ngaco Dia nggak? tahu udah nggak nyampe. Dia udah. Gol pertamanya itu. Cerdasnya. Tiga gol semua Dalot. Kalau mau pinpoint asli gini, kalau lu mau gua di timnya Ten Hag kita masih belum ada left back ya. Kalau lu mau begitu, cuman kita nggak bisa ngeliat dari situ doang kan. Emang permainannya sampah nih. Dalot emang bukan left back. Right back lihatnya kemana? Aslinya left back, right back. Ya nggak tahu. Emang gue harus tahu semua tentang MU Rim. Season lalu ketemu ente, Dalot di kanan doang nih. Menurut Kirinya? ente, Kan Malaysia cedera, Shaw cedera. Oh, Gitu. yes, yes. Wah, ini berarti nggak dapat ilmu baru. Yuk lanjut. Susah sih. Enggak, menurut gua gini ya. Menurut gua gini. Kita jangan ikutan ETH sebagai penontonnya, yang dimana kita pinpoint ke pemain terus. Lo kalau suatu negara bermasalah yang salah presidennya, suatu perusahaan bersalah yang salah di rootnya, kan begitu. Oke. Iya dong. Anda ETH mau sosok the best Nggak bisa transitional, pemain-pemain terus. mau jadi the best apa, mau main sok-sok pragmatis, progress point, mau lo nyoba. Yang gue bingung apa? 4-2-4-nya mendadak hilang. Kemarin pressnya 4-4-2, sampah banget. Lo Harusnya nge-pressnya 4-2-4. 4-4-2. Gobloknya nih pelatih nih. Oke, terlalu Gua nggak beresiko paham. kalau 4-2-4. Kan lo lebih 4-2-4-nya. menyerang kan. Lo lebih ngandelin bola second ball di depan, akhirnya lo counter kan. Cuman asiknya kalau 4-2-4 menurut gua pemain Spurs bakal nggak begitu punya banyak ruang segitunya. Dimana Udogi itu nggak bisa berdansa segitunya Udogi. Udah di top. Tapi gini, menurut gue juga kualitas permainannya Spurs jauh di atas MU. Spurs tuh lihat ya, tic tac bolanya tuh, Oh iya, itu kan passingnya first one touch pass, two touch pass. Nah, karena kalau- Edge kayak begitu. MU Rashford mau ngasih bola aja, putar baliknya bisa 4 touch. Putar balik badan doang. Tapi Rashford lumayan lah. Jelek, Sedikit lah. sampah. Ada lah dia Sampah. bagusnya. Ada bagusnya. Apa bagusnya? Dia masih bisa. Salah ngumpan terus Rim. bedanya. Oke, gue sekarang gini ya. Werner bagus apa jelek? Kemarin Kemarin. Jelek. biasa aja. Hah? Bener, Jelek. bagus. Jelek. Cuman Bagus tapi nggak finishingnya. klinis kan? Yes. Oke.
Werner sama Rashford bagus sama. Werner. Kalau kemarin Werner. Werner. Apalagi Rashford. Werner aja kita masih nggak klinis. Kalau Apalagi kalau- Rashford bilang jauh dari Rashford bagus. salah ngumpan terus, lari ke rebut Salah umpan sekali li. beberapa kali, Rin. Sekali li. Ya Allah, anak kan nonton Banyak sama ente. Rashford pemain dengan posisi kayak dia, pace kayak dia, semahal dia gajinya. Dia terlalu lambat untuk bikin keputusan. Kurang masih menurut gua Apa? Kurang waktu. bukan kurang waktu sampai Wonderkid. sekarang, bukan Kurang. wonderkid, enggak udah 29 tapi udah enggak, menurut gua hilang apa namanya? Sebutannya apa sih? Apa? Percaya Percaya dirinya diri. hilang, Oh. hilang banget. Rashford yang biasa udah enggak ada, itu yang gue bingung. Udah waktu ditawaran PSG lepasnya udah. Enggak. Enggak. Ten Hag cabut, Rashford keep. Ten Hag cabut, dia dilatih dengan dia dibolehin main bebas kayak Dia, Sancho. dia pecah lagi gitu. Mekar lagi. Pecah lagi, mekar lagi. Wah, Enggak, siapa ada orang yang ngomong kalau MU ini masih ada virusnya. Virusnya harus dibuang Iya. dulu. Mourinho. Mourinho. Enggak. Mourinho terakhir bilang. Enggak, Mourinho juga Mourinho. bilang. Ragnik kalau bilang perlu ada open heart surgery yang dia Itu emang Ragnik. Ya, Iya, akhirnya ditransfer 7 in 17 out. Ya, itu oke. Itu Ineos kan salah satu programnya kan. Ah. Rangnick menyatakan soal open heart surgery yang menggambarkan kalau MU ini harus dibongkar total, Mm-mm. ya kan. Mourinho kemarin nih, beberapa bulan lalu ngomong, pemain yang bermasalah sama MU di masa gua masih ada sekarang di situ. Nah, tapi menurut gue itu gak bisa dibilang Rashford menurut gue. Martial. Nggak, karena begini, Rashford dicabut. Enggak, waktu Mourinho ngomong itu Martial dicabut belum? Nggak tahu gue. Karena Nah. karena begini. Karena pas Rashford di Mourinho itu kan itu Iya, ngaco, formnya jago bagus. banget. Tapi kan di saat dia membawa negativity ke dalam ruang ganti Bisa atau jadi. apa, lu kan nggak tahu gitu Bisa loh. jadi dia clubbing terus. Iya, malah Ya. menurut gua Bruno ini malah kambing hitam menurut gua. Kalau menurut gue Bruno ini apa? Karena mukanya yang ngeselin, suka komplain, jadi kesannya masalahnya ya. ada dia, padahal dia enggak. yang perihal komplain-komplainan Lingard itu nggak? namanya Dia malah yang passionate. fight. Lingard gak sih? Lingard mana Udah ada gak sih? ada di Pas. kas. Enggak, Di waktu Korea. Iya. Lingard kan Kan- cabut udah min zaman. waktu Enggak. Mourinho ngelatih masih ada Lingard. Ada, tapi Kan dia Mourinho bilang ngomongnya di season ini, Li. dia bilang, Oh. Mourinho bilang pemain yang gua anggap biang kerok masih ada. Ya, di Siapakah MU dia? maksudnya. Iya, Gini, Oh. masih ada di tim itu sekarang. Rashford gitu loh. menurut gua tuh gue lebih ke harapan. Bukan realistis lah. Rashford gue naruh ke harapan karena ya one of Ya, our kebanggaan goal- lah. Ya kebanggaan lah. Nah. Anggapannya kayak sama Bukayo Sakanya kan, gitu kan. Terus? Ya walaupun kalau kita band for band Rashford lah. Rashford. Oh enggak, kalau lagi prime. Prime berapa tahun gue tanya. Orang on off tiap tahun on off. Iya, udah dibahas kan waktu itu. Iya. Terus Saka? Saka konsisten. Konsisten musim ini berapa gol? Konsisten. Saka Udah habis konsisten. belum ini Season berapa ini. match? Berapa Baru match? kata- Season Katanya ini Berapa match? Asisnya berapa gue tanya? hilang Odegaard dan Ben White. Bingung. Asisnya berapa gue tanya Nggak musim kelihatan. ini? Asisnya berapa? Bingung. Udahlah. Asisnya udahlah. ke Bandung. Udahlah. Selamat. Salah kemana musim ini gue tanya? Salah menurun. Hah? Ya Ngakuin. Saka nggak menurun. Oh kan? Lah emang nggak menurun mainnya? Kalau ngomongin menurun nggak menurun. Salah Parameter Saka nggak menurun apa? menurun. Mau salah? Asis 5 match Saka asis. konsisten banget. Tuh. Konsisten lah. Saka konsisten banget. Tuh. Kalau on the prime season, Rashford punya season. Saka tuh nggak sejago itu tapi konsisten. Ya, Nih. Saka Iya. masih muda. Kalau Le. Gua setuju di deh. musim yang prime, Saka belum hit prime seasonnya Rashford. Jadi semua tim Tapi pasti mau Saka. konsistensi, ya Saka jauh di atas Rashford lah konsistensi. Konsistensi ya. Ya, Karena itu konsistensi. paling penting, konsistensi. Cuma Cuma benar. nggak sejago itu kan? Hah? Nggak sejago itu cuma Semenurunnya konsistensi. semenurunnya Mo Setiap Salah, orang beda Saka nggak akan berpendapat. bisa Nggak lebih dari apa-apa. Mo Salah. Pemain Arsenal nggak ada yang jago. Kalau ngikutin pendapat orang Ada luar, Saliba. pemain Arsenal nggak ada yang Saliba jago. jago. Jago Oh, banget. kita Saliba ngakuin jago. Saliba Iya. bagus. Cuman kalau Kalau memang jago kita menurun, bilang jago. Gue bahas iya. Spurs dikit dong. Gue belum bahas Spurs nih. Sama si MU Spurs. Apa? Coba. Gue mau bahas POV matchnya. Gue ngerasa dari awal secara organisasi permainan juga Ainge emang lebih rapi. Ten Hag nggak dikasih build up. Iya tadi dia bilang. Iya gue belum ngomong. Gue Iya, belum ngomong. lanjut. Sabar. Ya. Gue belum ngomong. Terus si Ainge menurut gue udah tahu bahwa MU ini bakal main kelebaran ke atas. Dalot Betul. sama Mazraoui bakal maju. Betul. Makanya pemain-pemain yang masuk itu dari half space semua. Ya. Dan kalau lu ngelihat dari sisi selalu umpan dari sisi ke sisi. Ya. Ya kan benar-benar MU nggak dikasih Dalot sama Mazraoui ini nggak dikasih maju. Dan kalau lu ngelihat kenapa mungkin pressure-nya MU 4-2-4 yang nggak maju karena emang nggak dikasih sama Tottenham. Emang nggak dimainin. Nggak dikasih. Kalau Nggak dimain. kalau MU main, kalau lu lihat deh build Nggak, dia up-nya. ngomong 4-2-4 tuh defensive structure, bukan Iya, kan offensive. ketika lu main 4-2-4 kan berarti
lu overload di depan dua Iya. dua tengah sentralnya kan kosong. Ya 2. Masalahnya Spurs Overload di tengah. build up-nya ini selalu bypass pressingnya MU. Hmm. Jadi ketika main pressing nih, tiba-tiba depan ini udah nggak bisa, otomatis harus mundur ke belakang, ngerti nggak? Karena udah Jadi di-bypass. nge-recover karena udah bolong. Udah bolong. Empatnya ini tetap fullback di sini tetap. Cuman yang gue bingung, Enggak, kalau lo 4 bukan nonton, fullback dong. enggak di 4 4 depan, 4 belakang. 4 belakang. Oke. 4 belakang tuh fullback. Iya. Yang dimana Bruno masuk. Cuman dengan sekarang nih dengan adanya Ugarte Mainu itu turun dan Bruno-nya ternyata turun juga. Itu Bruno naiknya karena kapan-kapan. karena organisasi Spursnya yang bagus, yang dia tuh Bra. nggak ngasih MU untuk build up. Gini, Jadi Bas, MU itu gini, bukan Bas. main defense, tapi dari MU nggak dikasih. awal nggak lo kalau dikasih, nonton gini lo lihat line up-nya itu bukan line up 4-2-4-nya, Bas. Itu bukan line up yang dipengenin, bukan line up yang kalau lo ngeliat ini bisa main 4-2-4-nya, di situ enggak. Lo nontonnya begitu. Bukan gue bilang dari Spursnya yang bikin kayak begitu, tapi dari MU emang nggak bermain seperti itu. Kalau di POV gue, menurut gue MU bener nggak dikasih build up karena pressnya Spurs ini emang bener-bener rock and roll pressnya gila. gila. Pressnya gue akuin pressnya Bisa dibilang parah. gagal Dan- pressnya nggak dan- sih? Bisa bukan yang press, tapi mungkin emang inilah. Itu mungkin gue juga ada penjelasan kenapa babak kedua Spursnya agak main Capek lah, karena capek babak kedua. Jadi kalau lihat MU babak kedua lebih nguasain, pertama ada urgensinya. Tapi 3-0 tuh Dan- si Spurs nggak klinis loh. Iya, nggak Kalau klinis gue nggak tahu lebih. berapa. Kalau Segitu di sebenarnya. Jumingson menurut gue nggak 3-0. Lebih. Nggak bisa. Nah itu Timo Werner aja 2. Nggak gol. Gitu Kalau Himingson, assalamualaikum. Mas Jumingson nge-shoot dari jauh. Hah? Nge-shoot dari jauh dia. Ini 3-0 Intinya tanpa gue ngelihat Himingson. Ainge lebih bisa ngeracik timnya lebih rapih untuk di match Oh itu kemarin. pasti. Itu ya itu kan Iya, emang jadi- itu emang nggak usah. Iya. Menurut gue bukan suatu hal yang inilah. Bukan itu emang Ainge. Gue udah bilang Ainge itu selalu dari awal dengan dia ngelatih di Celtics. Iya, Celtics. 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 bener. Iya, udah di- iya. Celtics bener. Iya, di Celtics, iya. Bukan Rangers kan? Bukan Bukan. Celtics, Rangers, Rangers, Iya. di situ dia menang, di situ dia bawa trofi, di Celtic pun dia bawa trofi dan dia permainannya sebagus itu. Emang Ainge bisa. Ainge adalah yang emang build up-nya bagus. Emang build up-nya bagus. Kalau Ainge sama ETH bagus sama mana? gua Ainge, Jujur. gua kan gua udah bilang gua Ainge. Iya. Kan gua udah bilang. Iya. Cuman- udah mulai normal lah Karim. Udah Bukan mulai normal enggak, karena gua tahu Ainge adalah pelatih bagus. Iya. Oke. Iya. Ya udah, jadi berarti kemarin ya pure kalau di luar kartu merah pun masih 11-11, emang pure Ainge mainnya lebih bagus. Ainge mainnya lebih bagus Secara emang. taktikal lebih oke jauh. Oh emang itu emang jelas. Emang nggak bisa dibungkiri kalau misalnya menurut gua Ainge jauh lebih bagus cara mainnya, kan itu emang udah jelas. Ya, nggak bener-bener gini lah. Nggak usah permainan ya. Kita nggak usah pinpoint. Nih menurut gue ini sebagai penutup ya, karena udah episode kepanjangan. Menurut gue kita nggak perlu pinpoint match kemarin, karena match kemarin ada suatu contoh momen doang. Tapi kalau kita bandingin Ainge sama ETH, Ainge dalam 1 tahun, gak usah 1 tahun, 3 bulan aja, 2 bulan aja, bisa nunjukin style of play. Walaupun ada plus minusnya, ngerti gak sih? Tapi beli pemain yang cocok dengan apanya, skemanya, nggak perlu anak di zaman dulu, ngerti gak sih? Siapapun yang profilnya cocok. Tapi ETH 3 tahun nggak nunjukin itu, gitu loh. Jadi dari situ aja udah selesai. Dan deal kalau coachingnya MU bermasalah. Dan itu blame is on the coach. Dah, itu aja. Kita nggak bahas ini. Apa? City, ya udahlah, City udah kelamaan. City Intinya kasih tau intinya. intinya City, Anda tidak ada De Bruyne, tidak ada Rodri, berasa banget Kovacic bego mainnya, Gundogan mainnya bego. Pokoknya intinya banyak yang bego Bukan mainnya. bego, Karim. Kalah duel. Itu dimakan sama gelandangnya Newcastle. Nah, iya juga, cuman Kovacic nggak ada, kreatifnya hilang banget Kovacic. Emang Kovacic kurang nggak sekreatif itu. Makanya yang gue Jadi bingung, kehilangan Rodri berasa. yang gue bingung dengan Pep, dipaksain. Lo nggak ada lagi. Dipaksain. Siapa? Gundogan mending. Si DM kok Gundogan? Enggak, buat kreatif, buat nge-build-nya tuh selalu dari Kovacic. Ya Nggak, karena nggak, mereka main tapi- tinggi. nggak, justru- Jadi bolanya di Kovacic. Justru kalau kemarin yang mainnya jelek betul Gundogan. Gundogan emang jelek. Terlalu buang-buang peluang. Haaland pun sampai kesel sama dia, sama Gundogan. Dan Haaland be humble. Be humble. Stay humble because gak ada Rodri, gak ada KDB, lu cuman Peter Crouch. Udah 10 gol. Ini menurut gue, Peter Crouch. gue kasih sedikit ya take gue buat City lawan Newcastle. Yang pertama, lack of duelist. Jadi menurut gue memang nggak ada dueler di dalam skuadnya City, gitu loh. Gelandangnya semua gelandang yang quote unquote technical. Kemarin udah nyoba Kanji maju tuh masih kalah. Ya kalah lah. Apalagi lawannya Joelinton yang on fire banget. Tonali, Bruno Guimaraes, goodbye. Udah lu susah. Terus yang kedua, ini ada data City sudah mengalami kekalahan di 5 game terakhir
tanpa Rodri dan KDB. Jadi di game-game yang tanpa Rodri KDB, City 5-5-nya itu nggak menang. 1 seri 4 kalah. Count your days, Jadi Pep memang Guardiola. dua orang ini pivotalnya parah. Sama City ini banget. Count Ya, your capek days lah, lu nggak capek. untuk Liverpool. Lu juga aneh Liverpool. Enggak, ini loh, Diobok-obok berapa tahun? Wajar lah kayak gini. Gua tadi bodo amat sama City, tapi setelah pertandingan kemarin Ya kan? luap gua. Gua tadinya bodo amat sama Haaland, setelah pertandingan Arsenal, Anda mendapatkan fans baru, baby. Ya, Haaland, Anda sudah memberikan Haaland. Arsenal tidak jadi menang Haaland. Haaland, saya oh bukan senang. John Stones, bukan Ya, Haaland. tapi Haaland juga ikut Haaland andil. juga golin. Haaland Haaland golin. ngapain juga. Dan Mana udah. katanya kalau bisa lewatin Intinya nggak boleh Haaland. sampai Ngapain lewatin 9 Terakhir, ribu, terakhir, nggak apa-apa. terakhir. 10. Anda bukan, 10 ya? taruh terakhir. Anda bukan CR7, bukan Messi, bukan R9, bukan Suarez, bukan Lewandowski. Mereka striker yang di atas lu, tapi mereka punya attitude yang bagus. Kok nggak ada Suarez attitude. Enggak, maksudnya Suarez enggak. attitude. Oke, Suarez enggak. Aguero, bahkan Aguero pendahulu lu, mereka punya attitude yang bagus. Jadi Anda sebelum nyerang manajer lawan, stay humble. Anda yang humble, cari cara gimana caranya gue bisa golin lawan tanpa Rodri dan KDB. Cari cara gimana gue bisa improve permainan gue. Arsenal gila hormat Sebelum parah. oh enggak, gue gak cuma ke Arsenal, ke semua. Jadi sebelum lu mencak-mencak, stay humble, oke? Tapi kemarin nggak ada Rodri pas lawan Arsenal. Pas Udah, lawan udah. Arsenal. Enggak, gua Panjang lihat. ada itu aja guys. Review game week 6 buat tim-tim yang kebahas. Memang hari ini udah terjadi ya. Ini 3-0 Spurs yang sangat tajam. Jadi Tapi nggak apa-apa, kita nggak Ten Hag bisa bahas yang selamanya lain. aja di Buat lo lihat di komen yang pro Ten Hag rata-rata hasut. Rata-rata pengen MU hancur. Kalau gua sebagai tim-tim yang mendambakan Barclays era, gua pengen MU bangkit. Count your days, baby. Kalian Count jangan your lupa- days. Jangan lupa subscribe ya. Ten Hag count your days. Bantu kita ke 100.000 secepatnya. Dan juga Telegram grup rame terus tuh. Arteta Apalagi ke MU kemarin nggak apa-apa, gue terima. ada berapa Kemarin disemangatin kan di di, grup di Telegram Telegram. gimana Rim? Wallah nggak mau gue baca, ngampe nggak gue baca tuh nggak. Anjing teke ngaco. 2000 chat, 3000 chat. Gila. Coba kalian join tuh, seru banget. Dikit-dikit, iya makanya dikit-dikit Karim Nasar kata-katain gue bilang. Iya mental. Karena lu nya sombong dulu. Kalau orang sombong itu dibalas Gua sombong. nggak pernah Lu sombong. orang paling sombong tuh Gue lu. nggak pernah sombong. Nanti jangan lupa follow juga Bang Ali @Rasistri Indonesia, Bang Karim @kedok_Arabia, Karim Nasar, Karim Nasar. sama Bang Basya Arsenal Fox. Ada apa tadi? Ayo, Kita ada- mau ngomong apa? Eh, Tentang Nasar. Kita ketemu di Nasar. episode selanjutnya. Let's go. Come on, Reds.